selama 5 tahun. Seorang prajurit bertopeng, bagaikan dewa perang menembus badai es. Ia selalu menang dalam pertempuran. Identitas asli dewa perang Dayao hampir tak diketahui. Hai, kau! Zifeng. Kau. Lima tahun aku menggantikan kakak wajib militer. Aku tidak tahu kabar ibu dan kakakku. Kakak Fuyang, sudah 5 tahun tidak jumpa. Apa kau baik-baik saja? Kakak, aduh kak. Apa gunanya kalian membaca buku-buku rusak ini setiap hari? Obatnya pun lupa diminum. Gadis, kenapa kau suka bermain pedang dan tombak? Belajarlah yang benar dari kakak Fuyang. Belajarlah dengan giat. Duh, Kak Tinyan, Wangsing senang silat. Biarkan saja dia berlatih. Hanya kakak Fuyang yang memanjakanmu. Setelah dia lulus ujian nanti, suruh dia segera menikahimu. Kalau tidak, nanti kau tidak akan bisa menikah. Kalian memperilaku akan kuadukan pada ibu. Lapor Panglima, Jenderal Besar pasukan Beirong memasuki titik sergap. Mohon berikan perintah, Panglima. Akhirnya pertempuran terakhir tiba. Dengarkan perintahku, Dewa Perang. Tabuh genderang perang dan serang. Bunuh, 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 bunuh. Cepat. Hehehe. Hiha. Hai. Saudara-saudara, kita menang, kita menang. Sishun. Kemarilah. Baik. Bagikan hadiah dengan tangan kalian. Hai, berikan untukku. Yang mulia, hamba tidak mau. Malam ini kita akan membahasnya dengan baik. Enyahlah, enyahlah. Ratusan ribu prajurit Dayao bertempur sampai mati melawan Beirong di perbatasan. Namun kau, Long Yu, sebagai kaisar Dayao dan penguasa rakyat, malah bersenang-senang di sini. Apakah ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang kaisar? Ibu, putra tercinta tahu kesalahan ini. Li Yunshen. Yang satu adalah kaisar, yang hanya tahu memanjakan diri dalam kesenangan. Yang satu adalah Pangeran Wali, yang menghilang selama bertahun-tahun. Kalian benar-benar putra mahkota kesayanganku. Baginda, kabar kemenangan telah tiba. Pasukan perbatasan kanan Dayao di bawah pimpinan Panglima Tan Yang Agung memusnahkan seluruh pasukan Beirong. Perang telah berakhir. Bagus, bagus.
Bagus, bagus. Suruh kabinet mengkaji dengan baik. Bagaimana cara memberi penghargaan pada Dewa Perang? Jasa-jasaku akan melampaui kaisar-kaisar dari berbagai dinasti. Namaku akan dikenang sepanjang masa. Dulu, demi kecantikan permaisuri, aku menukar anakku dengan pangeran. Sekarang anak itu telah menjadi kaisar. Di manakah putri kandungku berada? Liontin Jok ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Kasim ini, jangan-jangan dia. Panglima sadarlah, Ibu. Bagaimana situasi pertempuran di Pingrong? Pasukan utama Beirong telah musnah. Sisa pasukan mundur ke barat ke Mobei. Tidak ada lagi istana kerajaan Beirong. Karena perang telah usai, aku tidak akan menyembunyikan hal ini dari kalian lagi. Saat Baginda hendak merekrut tentara, Aku menyamar pria menggantikan kakak ke medan perang. kuharap Tuan Pengawas berkenan menyembunyikan rahasiaku ini. Bisa disembunyikan sementara, tapi tidak mungkin selamanya. Kan, Panglima? Apa rencana selanjutnya? Aku bersiap bertukar identitas dengan kakak. Tak ada yang tahu siapa Panglima Tan. Mengenai diriku sendiri, 5 tahun lalu aku sudah bertunangan. Sekembalinya aku kali ini, aku akan langsung menikahinya. Sejak saat itu, aku akan hidup sebagai rakyat biasa. Dia akan kembali untuk menepati janji pernikahannya. Tuan Pengawas, ini satu-satunya permohonanku. Aku harap Anda bisa membantuku. Bangunlah dulu. Hal yang ingin kau lakukan. Kapan pernah tidak kubantu? Ini tanda mataku. Jika ada kebutuhan apapun di ibu kota, datanglah dan carilah aku. Yang Mulia Pangeran Wali, Permaisuri memanggil Anda kembali ke istana untuk mandi. Itu tanda kekuasaan perwalian Anda. Mohon jangan berikan pada Panglima Tan. Banyak bicara, nyahlah, Wan Xing. Kau memberikan kekayaan yang berlimpah ini kepada kakakmu. Belum tentu hal yang baik. Pengemis kecil, kemari. Pengemis kecil. Roti mentemmu ada di sini. Ayo rebut roti mantemu. Pengemis kecil. Lepaskan pengemis kecil itu. Anak muda, jika ada yang berani merundungmu lagi, katakan saja padanya bahwa kau dilindungi oleh Sri Kanditan Wan Xing. Qi Wan Xin. Aku pasti akan membalas budimu. Aku sudah menjadi Pangeran Wali. Apakah layak melindungimu sekarang? Sri Kandi kecilku yang sangat manis, Wan Xin. Nona, inilah rumah Anda. Sepertinya mereka menunggumu pulang. Ini kediaman keluarga Fu. Kebetulan kita lewat hari ini. Mari kita masuk dan lihat. Oh, ini adalah rumah kakak Fuyang yang kau rindukan selama 5 tahun. Lihat suasananya, sepertinya sedang ada pernikahan. Jangan-jangan dia tahu Nona akan pulang hari ini setelah melepaskan baju zirah. Makanya dia ingin menjalani kehidupan bahagia berdua denganmu. Mau cari masalah? Di mana Katan? Pemandangan apa ini? Dari mana orang-orang udik ini? Ini adalah kediaman peraih peringkat pertama ujian negara yang baru. Cepat, Ainya. Mengandalkan kekuasaan Tuan untuk menindas orang. Memangnya kalian ini apa? Sekalipun aku anjing, aku adalah anjing sang peraih peringkat pertama. Kalian ini apa? Hari ini adalah hari baik saat peraih peringkat pertama menikah. Jangan membuat keributan, cepat pergi. Peraih peringkat pertama menikah. Nona, jangan-jangan dia tahu kau pulang dan sudah menyiapkan semuanya dari awal. Nona, kami adalah Nyonya peraih peringkat pertama. Tokoh utama hari ini. Kenapa tidak cepat melapor? Kau mengaku Nyonya peraih peringkat pertama. Kalau begitu aku Pangeran Wali. Jangan membuat keributan di sini. Pergi, 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 pergi. Suruh orang memukuli kalian sampai keluar. Siapapun yang menghina Nona kami akan mati. Ribut-ribut apa ini? Tidak tahu ya, hari ini adalah hari bahagia tuan muda kami yang menjadi peraih peringkat pertama. Nona Chin, ternyata pengurus rumah tangga Zhao. Sudah lama tidak jumpa. Pengurus Zhao, dua wanita gila ini bilang diri mereka Nyonya peraih peringkat pertama. Siapa yang tidak tahu? Tutup mulut, Nona Chin. Tuan muda sedang berbahagia. Sayangnya, pengantin wanita bukan Anda. Setelah hari ini, Tuan muda pasti akan datang langsung untuk memberi penjelasan kepada Nona. Mohon Nona, jangan mempersulit orang tua ini.
Aku bertunangan dengan Fuyang sejak kecil, dan dia juga pernah bersumpah seumur hidup tidak akan menikahiku kecuali aku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku harus menanyakannya langsung. Hari ini tuan muda sedang berbahagia. Siapapun yang ingin membuat kekacauan tidak diizinkan masuk. Hentikan dia. Kalian ini payah sekali. Kalian tidak berguna. Cepat bangkit. Bukankah ini Putri Sulung Tan? Tan Wanxing yang bertunangan dengan peraih peringkat pertama. Lalu tiba-tiba menghilang bertahun-tahun. Sekarang sang peraih peringkat pertama telah sukses dan terkenal. Tan Wanxing tiba-tiba muncul. Menarik juga ya. Nona Chien, jika tidak segera pergi, aku akan melapor ke pejabat. Melapor ke pejabat. Kau tahu siapa yang berdiri di hadapanmu? Zihuan. Sekarang aku hanyalah Tan Wanxing. Baik, Nona. Nona Chien, apakah Anda harus memaksa saya menjelaskannya sejelas itu? Anda sudah tidak layak menemui tuan muda. Aku tidak layak. Tuan muda kami adalah peraih peringkat pertama pilihan langsung Baginda Kaisar. Beliau akan menikahi Putri Menteri Pendapatan. Dengan dukungan keluarga mertua. Beliau bisa melambung tinggi. Dan meraih kesuksesan besar. Sedangkan keluarga Li hanyalah keluarga jatuh miskin yang tidak layak tampil di muka umum. Bagaimana mungkin kau layak menjadi nyonya peraih peringkat pertama? Ingin menikahi Putri Menteri. Dan meremehkan keluargaku Tan sebagai keluarga miskin. Itulah alasan kalian menghalangiku. Dan tidak membiarkanku menemui Fuyang. Nona Chien. Tuan muda sudah tidak menyukaimu lagi. Ingin menjadi nyonya peraih peringkat pertama. Jangan bermimpi. Cepat enyah sana. Menyuruhku enyah. Kau tidak punya kualifikasi. Apakah aku punya kualifikasi? Tan Wanxing, kau menghilang selama 5 tahun. Begitu muncul langsung membawa orang membuat keributan di kediaman keluarga Fu. Keluargaku Fu sudah tidak punya siapa-siapa. Aku hanya ingin meminta kejelasan. Bicara manis sekali. Bukankah kau melihat anakku sukses, lalu ingin menempelinya lagi? Wanita sepertimu sudah sering kulihat. Mulutmu kotor, hati-hatiku buat obat. Aku ingin bertanya langsung kepada Fuyang. Kenapa dia meninggalkanku demi wanita lain, tetapi kalian justru berulang kali menghalangi dan merundungku? Apa kalian pikir aku tidak punya emosi? Kau datang tepat pada waktunya. Hari ini aku mendapat 2 kebahagiaan. Masuklah dan minumlah anggur pernikahan. Minum anggur. Kau harusnya menjelaskan dulu kenapa kau meninggalkanku dan menikahi wanita lain. Aku telah lulus sebagai peraih peringkat pertama. Kau yang sekarang sama sekali tidak pantas untukku. Kau mengerti? Dulu saat keluarga Fu jatuh miskin, ayahkulah yang melihat kecerdasanmu dan menetapkan pertunangan kita. Jika bukan karena dukungan penuh keluarga Tan untuk pendidikanku, dari mana kau bisa meraih peringkat pertama? Omong kosong apa ini? Aku lulus peringkat pertama. Itu sepenuhnya berkat kemampuanku sendiri. Apa urusannya dengan keluarga Tan? Baru lulus langsung menikahi Putri Menteri Pendapatan. Menteri Pendapatan adalah pejabat penting. Dia bisa membantumu meraih kesuksesan. Lalu kau... 5 tahun tidak ada kabar beritamu. Begitu aku lulus ujian, kau malah tiba-tiba muncul. Bukankah kau hanya ingin menduduki posisi nyonya peraih peringkat pertama ini? Seorang peraih peringkat pertama yang butuh 3 tahun. Sebenarnya dia itu siapa? Bukannya nona kami yang tidak pantas, tapi kaulah yang tidak pantas untuk nona kami. Zigong. Bahkan tidak memandang peraih peringkat pertama kaisar. Aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Hanya Putri Menteri rendahan. Masih berani bertindak begitu arogan di hadapan nona kami. Zifeng, benar. Ayahku hanya menteri pendapatan kecil strategi tak bisa menandingi negeri Wei. Dewa perang berjasa besar tiada tanding. Takkan mampu tandingi wangsa penguasa dunia. Lagi pula dia pejabat tingkat 2. Mengabdi di hadapan kaisar, melayani di balai agung. Jangankan keluarga Ken yang meredup. Bahkan jika Jenderal Ken masih ada, dia hanyalah prajurit rendahan. Bahkan tak layak mencuci sepatu ayahku. Jika prajurit tak bertempur habis-habisan, dari mana datangnya kedamaian ini? Nona Wang secara terang-terangan menghina prajurit sebagai bajingan. Kau hendak memusuhi seluruh prajurit. Kau memfitnahku. Sebagai keturunan bangsawan dan pejabat, nikmati damai yang ditukar darah prajurit. Namun sama sekali tak hormat pada mereka. Apa bedanya kau dengan binatang? Kau lebih memilih membuangku demi menikahi wanita seperti ini? Penner adalah Putri Menteri Keuangan. Kesabarannya sudah habis. Aku penuhi keinginanmu.
Aku, TNV Entin, putus tunangan dengan Piik dan Anagram. Mulai sekarang, kita tak ada hubungan lagi. Biarlah langit, bumi, dan para dewa yang menjadi saksi. Pasangan majikan dan pelayan yang kejam. Pandai bersilat lidah sungguh. Sungguh tidak masuk akal. Hari ini aku resmi putus tunangan dengan TNV Entin Dan menikahi istriku, Wang Penner. Kuharap semuanya sudi jadi saksi. Tuan Peach dan Nona Wang pasangan serasi. Pasangan yang sangat cocok. Mana boleh orang lain memfitnah mereka. Nona Qin menghilang 5 tahun. Entah kesuciannya sudah hilang lama. Sekarang masih berani datang. Sungguh tidak tahu malu. Aku bersedia jadi saksi Tuan Juang Yuan. Aku bersedia jadi saksi Tuan Juang Yuan. Terima kasih semuanya. Aku resmi anugerahkan nikah dengan Tian Vientin. Menikahi istri tercinta, Pangeran kedua Wang. Vientin suka berlatih bela diri. Biarkan saja dia berlatih sepuasnya. Ziyuan, ayo kita pergi. Cih, Keluarga kaya kecil saja, berani mempermalukanmu seperti ini. Nona, Izinkan aku meratakan keluarga kaya itu. Mereka sama sekali tidak tahu. keberadaan macam apa yang baru saja mereka tolak. Lupakan saja, memang aku yang salah menilai orang. Ziyuan, tinggallah di penginapan Gerbang Naga. Tunggu aku dan kakak tukar identitas. Aku akan datang mencarimu, Nona. Uhuk, uhuk. Apa maksud kedatangan tamu ke kediaman Qin? Perhatikan baik-baik siapa aku. Nona. Nona telah kembali. Ibu, kakak. Nona telah kembali. Ibu, kakak, semoga kau sehat selalu. Baguslah kau sudah kembali. Ini semua karena kakak tidak becus. Bertahun-tahun ini kau pasti menderita. Kini suku Beirong telah mundur. Akhirnya keluarga kita bisa berkumpul kembali. Masuklah ke dalam. Ibu akan memasakkan makanan anak untukmu. Anak haram Tian Vientin itu begitu pulang langsung membuat keributan di kediaman Juang Yuan. Sekarang seluruh kota sudah tahu. Putri sulung keluarga Qin telah kembali. Ibu, menurutmu apakah dia akan tahu kita yang sebar rumor dia kabur dengan pelayan, lalu melaporkanku kasus mangkir wajib militer? Bertahun-tahun tidak ada kabar. Kukira dia sudah mati di luar sana. Kabar kau menggantikannya wajib militer takkan diketahui siapapun. Tak disangka dia malah tiba-tiba kembali. Lalu bagaimana ini? Ibu, kakak. 兄长，母亲，兄长， Adik Pei, kau datang tepat sekali. Ibu dan aku baru saja membicarakanmu. Silakan duduk. Ayo. Wanxin putri kita ini memang sangat cantik. Ngomong-ngomong, Vientin, Kami tahu semua kejadian di kediaman Fu. tenang saja. Besok aku cari keparat Piik dan Negra minta tanggung jawab. Berani menindas adikku? Urusannya belum selesai. Betul, betul, betul. Ibu dan kakakmu akan selalu berada di belakangmu. Namun saat ini kita sebaiknya tidak menimbulkan masalah lagi. Lebih baik kita ubah identitas kita dulu. Tidak boleh. Wang Xin, dulu kau ganti kakakmu wajib militer. Itu karena terpaksa. Jika identitas kalian ditukar kembali, seandainya hal ini bocor, itu bisa menjadi bencana besar yang mendatangkan hukuman mati. Apakah kalian tahu tentang Dewa Perang tiada tandingan? Tentu saja tahu, Dewa Perang ini telah memenangkan setiap pertempuran dan memenggal Chanyu, meratakan istana kerajaan Beirong. Siapa tak tahu? Siapa tak kenal? Betul, kalau begitu. Tahu siapa namanya? Oh, mana mungkin kami tidak tahu. Namanya Qin Lin. Namanya sama persis dengan kakakku. Betul. Wang Xin, kenapa tiba-tiba kau membahas Dewa Perang? Jangan-jangan kau mengenalnya? Tentu saja, karena Dewa Perang ini adalah kakak. Apa maksudmu? Wang Xin, apa yang kau katakan benar? Kapan aku pernah berbohong pada kakak? Ini surat keterangan militer dan dokumen jasaku. Semua tertulis di sini adalah data kakak. Sekarang aku serahkan semuanya padamu. Mulai hari ini, aku dan kakak akan tukar identitas. Mulai sekarang, kakak adalah Dewa Perang tiada tandingan. 父亲，
Ayah, maafkan putri yang tidak berbakti ini. Bertahun-tahun lamanya, aku tak pernah bisa bersiarah dengan baik untukmu. Linger, mulai sekarang kau adalah dewa perang tiada tandingan. Tak disangka anak haram ini punya kemampuan itu. Tidak boleh, tidak boleh. Jika dia tahu akulah yang merusak reputasinya, dia pasti akan mencari orang untuk membalas dendam. Masalah ini harus segera diselesaikan. Serta identitas dewa perang harus menjadi milikku. Benar, demi masa depan keluarga Ken. Tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Vientin, Ini sup yang ibu rebuskan untukmu. cepat diminum ya. Saat ayah masih ada, dialah yang paling menyayangimu. Ingat saat kecil kita latihan bela diri, yang paling banyak dipuji ayah juga dirimu. Karena aku seorang perempuan. Makanya ayah lebih memanjakanku. Namun orang andalan ayah tetaplah dirimu. Sudahlah, tidak penting lagi. Seharusnya aku putra sulung keluarga Ken. Seharusnya menguasai berbagai ilmu bela diri. Tetapi ayah malah memperlakukanmu secara khusus. Bahkan teknik jurus tombak keluarga Ken pun diajarkan sepenuhnya kepadamu. Karena kakak berbadan lemah sejak kecil. Ayah takut kakak menderita karena latihan bela diri. Kakak, jangan-jangan kau cemburu? Lagi pula sudah berapa tahun ayah tiada? Kalian tidak meracuniku, kan? 为什么？ Kenapa? 为什么？ Ibu, kakak, 兄长， kenapa? 为什么？ Kau pegang jiok ini dan bersatulah dengan orang tua kandungmu di alam sana. Ibu akan memasakkan makanan anak. Linger, lakukan. Kau gadis, kerjamu hanya main pedang tombak. Dan karena hanya dengan kematianmu, Aku baru tenang mewarisi identitas dewa perang. Jati, demi keluarga Ken. matilah kau. Arg, Keluarga Ken membesarkanmu anak haram bertahun-tahun. sudah saatnya kau membalas budi. 黑儿， Yunar, urus mayatnya dengan benar. Serta ingatkan para pelayan bahwa Tien Vientin tidak pernah kembali ke kediaman Qin. Tuan muda, ibu, tenang saja. Aku pasti mengurusnya dengan baik setelah aku dapat jasa militer nanti. Keluarga Ken kita akan bangkit melesat tinggi. Di sini saja. Hutan ini punya banyak binatang buas. Tidak butuh beberapa hari, mungkin bahkan tulang belulangnya pun tak tersisa. Nona besar, tuan mudalah yang membunuhmu. Jangan gentayangan mencariku ya. Untuk apa kau banyak omong? Darah nona besar menarik binatang buas. Kau harus cepat pergi. Identitas telah dikonfirmasi tanpa ragu. Prestasi militer telah dilaporkan semuanya. Selamat kepada Jenderal Qin. Sejauh yang kudengar, Sebulan lagi, Kaisar akan mengadakan upacara penganugerahan. Jenderal Qin dianugerahi gelar Marki Guanjun. Marki Guanjun yang menaklukkan pasukan dianggap sebagai Marki Guanjun. Panglima tertinggi Canyu Bolang menunggang kuda meratakan istana Beerong. Sangat layak menyandang gelar Marki Guanjun ini. Inilah dewa perang yang dipersenjatai. Merepotkan Tuan Menteri. Kudengar pada upacara penganugerahan nanti, Kaisar juga akan secara pribadi menunjuk peraih peringkat pertama ujian negara ya. Tuan Wang dari Kementerian Keuangan orang baik. Bisa dapat menantu yang hebat. Wu Ying ada di sini juga. Selamat, Tuan muda, Baginda menganugerahi gelar Marki. Anda orang pertama di masa kini. Kemuliaan semacam ini tiada duanya di dunia. Apakah mataku salah lihat? Bagaimana hasil penyelidikan yang kuperintahkan? Bawahan menyelidiki wanita bernama Zihuang. Dia tinggal di penginapan Gerbang Naga selama beberapa hari. Namun beberapa hari ini dia sudah pergi. Lanjutkan penyelidikan. Cari tahu wanita yang bernama Tien Vientin itu. Nona, luka Anda belum sembuh. Tidak boleh sembarang bergerak.
Bergerak secukupnya saja. Itu baik untuk pemulihan tubuh. Luka yang Anda derita ini bukanlah luka sayat biasa. Itu adalah luka fatal. Jangan, nanti lukanya robek. Aku akan berhati-hati. Nona, apakah Anda tahu siapa yang melukai Anda? Ibu dan kakakmu akan selalu berada di sisimu. Semua sudah berlalu. Sebenarnya aku tahu, orang yang mencelakaimu adalah kakakmu sendiri. Bagaimana kamu mengetahuinya? Kenapa dia ingin membunuhku? Kenapa TNL Nenagrem ingin membunuhku? Nona. Nona, apa benar itu dia? Tunggu luka Anda sembuh, kita balas ke kediaman TN. Ayah telah membesarkanku, lalu mengajariku ilmu bela diri. Bagaimana bisa aku membuatnya putus keturunan? Kamu melepas FIO yang mengkhianatimu, lalu membiarkan TNL Nenagrem si pembunuh lolos dari hukum. Perbuatanmu ini tidak benar. Konon membalas kejahatan dengan kebajikan. Lalu dengan apa membalas kebajikan? Menghadapi orang jahat harus dengan cara yang tegas. Apakah tindakanku salah? 做的不对吗？ Serang masuk, jangan sisakan yang hidup. Awas, ada pembunuh. Tian Fu. Nona, luka Anda belum pulih. Anda bukan tandinganku. Biar ku beri kematian yang cepat. Apakah TNL Nenagrem belum tenang? Selama Nona besar belum mati, Ancaman di kediaman TN belum hilang. Tuan muda tidak akan tenang. Tuan, Anda... Nona besar, tenanglah di jalan. Tipik Nenagrem. Kamu. Tipik Nenagrem tidak apa-apa. 我带你去找 Aku bawa kamu mencari tabib. Nona, percuma. Aku tidak seberuntung Anda. Kali ini akhirnya aku bisa melindungimu. 保护好你了。 Tidak akan. 不会的，我能没 Aku akan baik-baik saja. Kamu juga harus baik-baik saja. Nona, Anda harus ingat. Kepada orang jahat, 要用。 harus menggunakan cara yang tegas. Nona, enak ya? Tipik Nenagrem. Berdiri, matamu ditaruh di mana? Ini adalah kediaman Wang Siska. Orang asing dilarang mendekat. Ini tanda pengenalku. Jika ada keperluan apapun, datanglah ke ibu kota dan cari aku. Token kilin tinta Jiok. Melihat token bagaikan melihat uang. Pangeran, aku ingin menemui Chef yang SM. Baik. Wang Xing. Untunglah aku datang. Sevi Anas M. Aku harus memanggilmu Chien Jun atau pengemis kecil. Kamu sudah ingat siapa aku? Dan aku pergi ke tempat hening di tengah keramaian. Biar aku saja yang pergi. Cepat panggil tabib. Akulah yang berjanji akan membalas budimu. Kamu tidak boleh mati. Kamu harus hidup bahagia.
Yang mulia, tabib kekaisaran bilang kondisi Nona Tian tidak optimis. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Untunglah dia tidak apa-apa. Mereka pasti mendatangkan semua tabib untukku. Jika tak bisa sembuh, semuanya harus ikut mati mendampingi. Baik. Masing, pakaian yang kukenakan hari ini tampan, kan? Pakaianku ini terbuat dari kain tebusan terbaik. Mahal sekali. Kau ini, dulu saat di kamp militer, 7 keping tembaga pun disayang. Hadiah pemberian istana, semua untuk keluarga prajurit gugur. Justru karena itulah, para prajurit bersedia bertempur mati-matian untukmu. Tidak menyangka bukan, pengemis kecil dulu kini Menjadi pangeran Regens. dia akhirnya bisa melindungimu. Anakku, ini semua salah TRM, sampai membuat adik angkat TRM, Marsekal pelindung negara yang agung. Keturunan satu-satunya terlantar di jalanan. Anakku, sudikah kau memanggil TRM ayah angkat? Vian SM menghadap ayah angkat. Bagus. Bagus, cepat bangun. Ayah angkat, baguslah. Asing. Sekarang aku sudah cukup layak membalas budimu, kan? Vientin. Aku tahu kamu sangat pandai bela diri. Namun aku tetap tidak bisa melepaskanmu. Aku tahu kamu menggantikan kakakmu wajib militer. Makanya aku, seorang pangeran Regens, Pergi ke perbatasan Jati Pengawas. Hanya demi melindungimu. Sekarang pertunanganmu sudah batal. Aku akhirnya bisa menyukaimu. Ibu, aku buatkan makanan anak. Aku membawa giok ini ke akhirat untuk mengenali orang tua kandungku. Kakak seperguruan. Tapi kenapa kamu tidak membuka mata? Tapi siapa yang akan melindungimu? Kenapa aku terus-menerus menyukaimu? Aku ingin batal tunangan dengan Tien Vientin. Tien Lete, keselamatan keluarga taruhannya. Tipiek nenegrem sialan. Tidak boleh. Nona, bantulah aku memakannya. Kenapa? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Gawat. Sevi SM. Maafkan aku. Sevi SM. Piek dan Nenegrem. Piek dan Nenegrem telah memutuskan pertunanganku. Tehowen, demi menyelamatkanku. Dia dibunuh oleh kepala TNL Nenegrem itu. Pemandangan 3.000 lentara di danau. Mulai sekarang, ada aku di sini. Tidak mengecewakan hidup ini, tidak mengecewakan pertemuan ini. Tak sia-sia aku mengarungi derita. Hanya untuk menyelamatkanmu. Wangi, kondisi Nona Tien sudah membaik. Istirahat beberapa hari akan pulih total. Undur diri. Hari ini upacara penobatan. Baginda menganugerahi Dewa Perang gelar Marki Juara. Asing, ikuti aku menghadap ke istana. Aku yang akan melindungimu, menelanjangi kedoksi peniru Dewa Perang. Dan orang Tian yang mencatut prestasi. Baguslah, Yang Mulia Pangeran Zeng harus membela rakyat jelata ini. Berangkat. Meninggalkan wanita murahan Tien Vientin, keberuntunganku pasti membaik. Tak disangka bisa masuk istana untuk menerima penobatan bersama Dewa Perang tanpa tanding. Jika kenal Dewa Perang tanpa tanding, karier kekuasaanku akan melesat mulus. Dewa Perang tanpa tanding, hadir. Tien El Nenegrem ini. Kamu adalah Dewa Perang tanpa tanding? Ayah dan kakak, sudah lama tidak jumpa. Salam kepada Dewa Perang tanpa tanding. Hanya saja urusanku dengan adikmu sebelumnya. Wanita murahan saja, tidak dicintai. Mulai sekarang kita rekan sekerja di istana. Kita harus saling mendukung. Hahaha, betul, betul. Betul, ternyata Tien El Nenegrem juga tidak menyukai Tien Vientin. Titah Baginda, waktu Ameo telah tiba. Sidang pagi dimulai.
Perintah Baginda. Waktu Ameyo telah tiba. Mulai sidang pagi. Menghadap Baginda. Semoga Baginda panjang umur, panjang umur, panjang umur. Para menteri silakan bangun. Terima kasih Baginda. Semoga Baginda senantiasa damai dan sejahtera. Yang mulia beribu kebahagiaan. Haam, sejak TRM naik takhta, Pemerintahan rajin, mengasihi rakyat, negara kaya dan rakyat kuat. Kini negeri kita tiada kekacauan dari dalam maupun luar. Negara makmur dan berjaya, dunia aman dan tentram. Baginda menjunjung sastra dan militer. Pasti akan dikenang sepanjang masa. Negara kita unggul dalam sipil dan militer. Negara makmur dan berjaya, memiliki hawa era keemasan. Hari ini TRM hendak menganugerahi gelar kepada para menteri sipil dan jenderal militer. berbagi kemuliaan era keemasan. Berdasarkan mandat surga. Titah kekaisaran. Pejabat dan militer tingkat 3 ke bawah naik 1 tingkat. Gaji tingkat 3 ke atas dilipat gandakan. Demikian titah ini, semoga surga memberkati Dayao. Makmur selamanya. Mengumumkan perai Juang Yuan, dewa perang tanpa tanding, Qilin, memasuki istana. Perai Juang Yuan dan dewa perang ini benar-benar pria luar biasa. Kini memasuki perjamuan agung, melesat ke langit dalam semalam. Bukannya begitu, Menteri Wang sungguh memiliki mata jeli. Dayao punya penguasa bijaksana seperti yang mulia dan generasi muda di bawah dengan talenta sastra dan militer. Bagaimana mungkin tidak makmur? Memohon pada si Feng Chen Qilin dan Chen Fuyang untuk menghadap kaisar. Semoga yang mulia hidup 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Dua pejabat setia, silakan bangkit dan terima kasih pada kaisar. Juang Yuan Fuyang diangkat sebagai penyusun Akademi Henlin. Bertugas di ruang studi kekaisaran. Hamba berterima kasih atas anugerah suci. Qinling menumpas suku Beerong, mengharumkan kewibawaan negara Dayao. Katakan, apa yang kau inginkan? DRM akan mengabulkan semuanya. Hamba tidak berani mengaku berjasa, kemurahan maupun kemarahan, anugerah kaisar. Mohon yang mulia yang memutuskan sepenuhnya. Bagus sekali, kemurahan maupun kemarahan, semuanya adalah anugerah kaisar. Kalian semua harus belajar darinya. Ini baru pelayan setia TRM. Jasa Qinling adalah yang terbesar di seluruh pasukan. Kini Qinling dianugerahi gelar marki. Tunggu sebentar, Adipati Muda. Menghadap yang mulia Pangeran Wali. Semoga pangeran hidup 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun. Sudah 3 tahun tidak berjumpa. Pangeran Wali tiba-tiba datang bersidang. Sejak kaisar memegang pemerintahan sendiri, Pangeran Wali tak lagi urus pengadilan. Datang bersidang, sepertinya ada hal besar. Yang mulia, almarhum kaisar berpesan, sebelum yang mulia mengenakan mahkota dewasa, semua urusan penting pengadilan harus didiskusikan dengan kakak ini. Yang mulia menganugerahkan gelar Marki Guanjun. Apakah ini mengabaikan keinginan almarhum kaisar? Kakak sudah bertahun-tahun tidak mengurus urusan pengadilan. TRM pikir kakak melepaskan agar TRM memegang pemerintahan sendiri. Yang mulia, apakah Anda tahu di mana kakak berada beberapa tahun ini? Di manakah kakak berada? Kakak Wen selama beberapa tahun ini selalu berpatroli di pasukan perbatasan, menjadi pengawas militer beberapa tahun. Dan juga sedikit bersinggungan dengan Marshal Qin. Benarkah? Itu? Hamba sama sekali belum pernah melihat yang mulia Pangeran Wali. Benarkah? Bi Anfin Anagram juga belum pernah melihat Marshal Qin. Namun, kau begitu tegang sekarang. Jangan-jangan kau ini palsu? Marshal Qin mengabdi negara, bertempur bertahun-tahun. Kini dianugerahi gelar Marki Guanjun. Adalah pahlawan besar Dayao kita. Lebih baik kakak tidak menjadikannya bahan lelucon. Pengawalku ini mahir dalam ilmu tombak. Mendengar Marshal Qin menaklukkan suku biadab. Ia bersikeras agar kubawa untuk menyaksikan ilmu tombak Dewa Perang Dayao. Upacara penobatan, tak asyik tanpa Marshal Qin. Kabulkanlah keinginan pengawalku ini. Mengapa Pangeran Wali terus menargetkan kaisar? Jangan-jangan dia pernah tinggal di perbatasan. Latihan pagi adalah teknik untuk membunuh. Hanya membunuh, bukan untuk pertunjukan. Mohon petunjuk. Ujung tombakku hanya untuk kaum barbar. Tidak akan ditujukan pada rakyat Dayao. Benar? Marki Guanjun Dayao kita memang harus mencintai rakyat seperti anak sendiri. Orang ini perai Juang Yuan baru ya? Kudengar setelah lulus Juang Yuan, kau langsung mencampakkan istri sahmu dan menikahi putri menteri hubungan luar negeri dengan moralitas seperti itu. Beraninya kau memotong bicara di depan Bi Anfin Anagram. Anda hanya tahu permukaan, bukan sebenarnya. Tunangan hamba,
Qin Wangsing, dia adikku itu. Perilaku seperti ini benar-benar memalukan keluarga. Katakan saja tidak apa-apa. Dia juga adik Marshal Qin. Qin Wangsing ini, dia wanita jalang yang genit. Dan perempuan murahan tak tahu malu. Bian Vinenegram ingin dengar seperti apa dia. Benar-benar perempuan murahan. Perempuan ini, setelah bertunangan denganku, Langsung menghilang 5 tahun. ku dengar dia kabur bersama seorang pria. Dan pria itu bahkan adalah pengelana tanpa kewarganegaraan. Omong kosong, aku akan membunuhmu. Lancang. Kau hanya pengawal kecil. Beraninya melontar kata liar di aula istana. Apakah masih menaruh yang mulia di mata? Mohon hukuman dari yang mulia. Pengawal, seret dia ke bawah. Hukum cambuk 20 kali. Hukum cambuk 20. Kulihat siapa yang berani. Yang mulia, dia adalah orangku. Serahkan padaku saja untuk menanganinya. Wiang, Bian Vinenegram tanya padamu. Apa yang kau katakan tadi tentang Qin Wangsing? Adakah buktinya? Lapor pangeran, tidak ada. Meskipun hamba tidak ingin mengakuinya. Apa yang dikatakan ayah dan kakak memang benar adanya. Sebenarnya ini aib keluarga, tetapi di hadapan yang mulia, Hamba tidak berani diam saja. Kakak, bagaimana? Para pelayan TRM cukup baik, kan? bagus, 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 semuanya sangat baik. Kalau begitu selamat kepada yang mulia. Memiliki Juang Yuan Fuyang. Kita memiliki Dewa Perang Qinling. Tentu saja. Kini Beirong sudah damai. Dunia aman dan tentram. Mengapa kakak tidak melepaskan segalanya? Menjadi tuan muda yang kaya raya. Menghadapi tahun-tahun salju yang makmur. Yang mulia, Pangeran Wali diutus almarhum Kaisar sebagai menteri senior setia pada negara. Hari ini datang pasti ada urusan penting. Hamba rasa sebaiknya kita dengar dulu apa tujuan Pangeran Wali datang. Kakak, lalu untuk urusan apa kau datang hari ini? Kedatangan Bian Vinenegram hari ini Ingin membuat yang mulia melihat jelas wajah asli dari yang disebut Juang Yuan Fuyang dan Dewa Perang Qinling. Yang mulia masih muda dan belum bisa mengenali orang dengan baik. Jika ragu dan membuat kesalahan lagi, Bian Vinenegram gagal mengemban amanah Kaisar. Fuyang, kau bilang Qin Wangsing genit dan tidak tahu malu. Kabur bersama burongan tanpa kewarganegaraan. Apakah kau punya bukti? Lapor pangeran. Setelah Qin Wangsing dan hamba bertunangan, Dia menghilang selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, dia tanpa kabar berita. jika tidak melakukan hal yang memalukan, lalu mengapa selama 5 tahun ini dia tidak berani menampakkan diri? Dia tidak pernah menampakkan diri. Berarti dia melakukan hal memalukan. Bian Vinenegram 3 tahun tidak hadir di istana. Apakah berarti selama 3 tahun ini, Bian Vinenegram juga pergi melakukan hal yang memalukan sebagai Juang Yuan yang terhormat? Pikiran di kepalamu begitu kotor. Yang mulia Pangeran Wali. Qin Wangsing hanyalah wanita rendahan. Bagaimana bisa disamakan dengan Pangeran Wali? Jangan menjilat Bian Vinenegram. Fuyang, Demi menikahi putri menteri hubungan luar negeri, kau tega memfitnah wanita yang pernah bertunangan denganmu. Begitu menjilat kekuasaan. melukai orang lain, niatmu sungguh keji. Pangeran, apakah ada kesalahpahaman terhadap Fuyang, sehingga terus menyulitkan Fuyang? Lancang, Wang Xuan. Kau sebagai menteri hubungan luar negeri berani berbicara menyindir di istana. Tidak tahu hidup mati? Kau mengandalkan diri sebagai menteri. Bian Vinenegram punya pendapat apa? Atau karena Bian Vinenegram tidak di istana? Kalian berani bertindak semaunya. Sombong dan sewenang-wenang. Kakak, Fuyang tidak punya bukti. Kakak juga tidak punya. Bukti Qin Wangsing melakukan hal memalukan, bukan? Kaisar, jangan terburu-buru. Biarkan aku menanyakan beberapa pertanyaan kepada Qinling dulu. Aku, Qinling, bertempur melawan Beirong sepenuh hati untuk negara. Jujur dan benar. Pangeran, silakan bertanya apa saja. Kakak lihatlah, Marshal Qin memenggal Shanyu. Merebut pasukan, menginjak perkemahan Beirong. Ini adalah kebanggaan TRM dan Dewa Perang Dayao kita. Bocah ini pandai bersandiwara dariku. Kulihat sampai kapan kau bersandiwara. Qinling, Bian Vinenegram bertanya padamu. Yang bilang adikmu tidak tahu malu dan kabur dengan orang lain. Kau bilang apa yang dia katakan itu benar. Di mana buktinya? Untuk sementara belum ada bukti otentik. Lalu mengapa kau bilang apa yang dikatakan Fuyang itu benar? Selama 5 tahun ini,
Aku memang tidak pernah melihat adikku Ken Wangsing, tetapi mendengar rumor di rumah. Katanya dia kabur dengan pelarian. Makanya aku tidak pernah melihatnya. Artinya selama 5 tahun ini. Kau tidak pernah melihatnya. Benar. Selama 5 tahun ini aku tidak pernah melihatnya. Kalau bukan karena aku dengar dia baru kembali langsung membuat keributan di jamuan pernikahan kediaman Juang Yuan. Aku bahkan tidak tahu adikku ini masih hidup. Benar, setelah kami bertunangan, 5 tahun lamanya. Dia menghilang begitu saja. Begitu aku lulus Juang Yuan, dia langsung datang mencari. Tujuannya ingin menduduki posisi Nyonya Juang Yuan. Perempuan ini, niatnya sungguh keji. Hei, Bian Fi Nenegrem sedang bertanya pada Qin Ling. Kau menyalah apa? Tian Ling, Bian Fi Nenegrem tanya padamu. kau bilang tidak pernah melihat Qin Wangsing. Tetapi bagaimana Bian Fi Nenegrem mendengar kabar? Sebulan lalu dia meninggalkan jamuan Fuyang, lalu kembali ke kediaman Qin. Itu rumor. Ini fitnah, tidak bisa dipercaya. Qin Ling, kau tahu Bian Fi Nenegrem memimpin mata-mata. Di Dayao ini, Tidak ada hal yang tidak Bian Fi Nenegrem ketahui. apakah kau yakin tidak melihat Qin Wangsing? Diolah kekaisaran. Di hadapan kaisar, setiap kata kebohongan yang kau ucapkan, itu kejahatan besar mengkhianati kaisar. Bisa berujung pada pemenggalan kepala. Qin Wangsing adalah adikku. Bagaimana mungkin aku membela orang luar untuk melukai adikku sendiri? Yang mulia, hamba mengatakan kebenaran. Selama 5 tahun, hamba tidak melihat adikku, hanya mendengar beberapa berita. Dia tidak puas ayah menolak pernikahan, lalu membuat ikatan rahasia dengan pelarian. Setelah itu, tidak pernah melihatnya. Kakak, Marshal Qin memenggal Shanyu dan menumpas Beirong. Apa yang dikatakannya pasti berbobot. Tir Em sangat mempercayainya. Kakak, Marshal Qin telah bertempur untuk negara. Prajurit nomor 1 di militer. Suri teladan bagi para prajurit. Kakak bersikap begitu mendesak. Bukankah itu mendinginkan hati para pejabat? Serta hati para prajurit di seluruh negeri? Yang mulia, ada benarnya. Kali ini Pangeran Wali memang gegabah. Jasa Marshal Qin menumpas Beirong sangat besar. Mengapa mempersulit Marshal Qin masalah sepele? Yang mulia, ucapan ini terlalu dini. Pembunuh, kau orang mana? Qin Wangsing, kau ini Qin Wangsing. Tunangan Prai Juang Yuan. Adik Marshal Qin, dia datang bersama Pangeran Wali. Lalu apa hubungannya dengan Pangeran Wali? Apakah Qin Wangsing punya rasa egois? Kenapa kau? Kenapa aku belum mati? Kakak baikku. Kenapa? Kenapa aku belum mati? Begitu? Kakak baikku. Buyang, Hari ini aku akan memberitahumu kemana aku pergi selama 5 tahun. dan apa yang kulakukan? Diam. Ini adalah olah istana Dayao. Bagaimana bisa seorang wanita sepertimu berbicara sembarangan? Dewa perang hanya sebatas ini. Jika kau bisa menumpas pasukan Beirong, Apakah itu berarti Bian Fi Nenegrem juga bisa? Yang mulia juga bisa? aku melihatmu sebagai pangeran wali. Tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap atasan. Jangan mencoba memfitnahku. Memfitnah siapa? Memfitnah siapa? Lancang. Ji Wangsing, jangan mengira ada Pangeran Wali mendukungmu. Kau bisa bertindak seenaknya. Di antara para rekan pejabat, mereka takut pada pangeran wali dan memilih mengabaikannya. Tetapi aku, Juang Yuan baru Fuyang. Rela mengorbankan diri, menegakkan keadilan dengan nyawa. Badut peloncat. Bersiaplah untuk kubongkar kedokmu. BM yang mulia, aku, Qin Wangsing, melaporkan Sang Juang Yuan baru yang tega meninggalkan istri demi kekayaan dan kemuliaan, serta memfitnahmu di balerung istana. Kau, Wangsing, Meskipun dia adikku, kau hanyalah wanita yang bicara sembarangan di balerung istana. Kau pantas dihukum mati aku bisa gunakan jasa militerku. untuk menyelamatkan nyawamu dan menyuruhmu diam. Tutuplah mulutmu. Untunglah. Boyang, dengarkan baik-baik. Selama 5 tahun ini, kemana aku pergi? Dan apa yang kulakukan? Aku penduduk ibu kota, sejak kecil tak suka riasan, sukanya pedang dan tombak. Mendapatkan warisan ilmu tombak keluarga Ken. Namun kau tidak seharusnya setelah mengetahui keberadaanku. Kakakku, Qin Ling,
Sejak kecil bertubuh lemah. Tidak cocok untuk kehidupan militer. Aku menggantikan kakakku bergabung dengan militer. Memasuki tentara perbatasan menyerang kaum Beirong. 4 tahun lalu, Jenderal Li Tiande difitnah jebakan musuh Beirong. Pasukan utama terjebak. aku memimpin kavaleri ringan menyerang mendadak dan menyelamatkan 30.000 prajurit. Namaku terkenal dalam satu pertempuran. 3 tahun lalu, Aku memimpin 800 prajurit bertahan di celah Yumeng. Aku menggunakan kekuatan 800 prajurit untuk menahan 3 batalion dari 50.000 pasukan Beirong. serta menebas Jenderal Besar Beirong, Wanyan Kang, membuat mereka kehilangan pemimpin dan kacau balau, sehingga terpaksa mundur. 2 tahun lalu, aku memimpin satu pasukan sendiri. bertempur sengit 7 kali melawan Beirong, menebas Raja Haksi Beirong dan Pangeran Kadan, menangkap hidup-hidup Raja Xian Kanan, Merampas 80.000 kuda perang serta ternak yang tak terhitung jumlahnya. memperoleh gelar Dewa Perang tanpa tanding. 1 tahun lalu, Aku menghancurkan 10.000 kavaleri serigala Beirong. Sejak itu, situasi pertahanan Dayao dan Beirong berbalik. Tentara perbatasan menyerang ke segala penjuru. kaum Beirong terpaksa bertahan, tak lagi berdaya menyusup ke Dayao merampok rakyat. Fuyang, 5 tahun ini, aku bertempur mati-matian di perbatasan, mencucurkan keringat dan darah demi Dayao. Namun malah jadi bahan tertawaan di mulutmu. sebagai wanita murahan yang kabur bersama pengungsi, semua ini hanyalah perkataan sepihakmu. Bagaimana membuat kami, terutama yang mulia, percaya seorang wanita beraninya mencaplok identitas Dewa Perang tanpa tanding. Yang mulia, wanita arogan ini harus dijebloskan ke penjara dan dihukum mati pada hari yang ditentukan. Lihat ini. Kalian ingin melihat buktinya, bukan? Baiklah, Akan kuberikan kalian lihat. jangan, jangan. Ini saat menyelamatkan Jenderal Gerilya. Ini saat menebas Raja Haksi. Ini saat pertempuran Mobe. Ini saat menyelamatkan pengepungan Siliang. Ini demi menyelamatkan tentara perbatasan. Semua prajurit, jangan melihat. Berbaliklah dan jangan lihat. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku sudah mengatur semuanya. Saat Si Huang meninggal, hatiku sudah mati. Sudahlah, tidak penting lagi. Sekarang kalian semua sudah puas, kan? Yang mulia, hamba mohon Anda eksekusi Fuyang dan Qinling. Yang mulia, semua itu palsu. Hamba difitnah. Yang mulia, Hamba dengar Dewa Perang tanpa tanding adalah sosok yang sangat bernyali. ilmu bela dirinya mencapai langit dan bumi. Melintasi medan perang 5 tahun, tidak pernah terluka sekalipun. Apakah hanya karena sekujur tubuh penuh luka? Lantas bisa dinilai apakah dia benar-benar Dewa Perang tanpa tanding? Orang tua sepertimu bicaranya sangat runtut ya. Apakah kau benar-benar pernah melihat Dewa Perang tanpa tanding? Menjawab yang mulia. Hamba belum pernah melihat Dewa Perang. Hanya mendengarnya dari desas-desus, apa hal yang didengar bisa dianggap benar. Beberapa tahun di perbatasan, aku pelajari satu prinsip. Hamba ingin mendengarnya secara rinci, yaitu malas berdebat dengan orang yang pura-pura bodoh. Jika ingin mengacau, hancurkan saja dengan kepalan tangan. Yang mulia, Pangeran Regents berani memukul pejabat tua. Yang mulia harus menegakkan keadilan bagi hamba. Kakak tua, ini adalah istana emas milik TRM. Kau memukul Menteri Keuangan, menendang Sang Juang Yuan. Apakah kau masih menganggap TRM, Kaisar Dayao ini, di dalam matamu? Penuh kata kebajikan dan moral, tetapi memfitnah orang lain secara keji. Inilah Juang Yuan pilihanmu. Kaisar tidak cemas. Aku masih ingin menebas Dewa Perang nanti. Dewa Perang tanpa tanding. Barusan wanita ini bilang dia Dewa Perang. Sebulan lalu, aku diperintah kembali menerima anugerah. Aku mengalami pembatalan pernikahan di kediaman Juang Yuan. Yang tak kuduga adalah ketika aku pulang ke rumah, kakakku melihatku bergabung militer memakai namanya. Hingga mengumpulkan jasa militer dan menjadi Dewa Perang tanpa tanding. Lalu dia mencoba membunuhku di depan altar arwah ayah. Kakak, jika saat itu aku beruntung tidak mati, Aku masih memikirkan ikatan persaudaraan kita. mengingat kau satu-satunya darah daging ayah. Lantas bagaimana jika aku memilih mundur sekarang? Nenegremen entrara tang PCHTT. Mengirim pembunuh hingga Si Huang mati mengenaskan. Dewa Perang asli dibunuh oleh Dewa Perang palsu.
Sebenarnya siapa yang asli dan palsu? Jangan bicara sembarangan, amati saja situasinya. Jika tidak bersikap, kita tidak akan salah. Adikku tersayang, ayah menyelamatkanmu dari tumpukan mayat, mengajarimu ilmu tombak keluarga Ken, membantumu memilih suami, berharap kau hidup bahagia dan sejahtera. Tetapi setelah ayah pergi, tidak ada lagi yang mendidikmu. Kau mulai liar dan berbuat sesuka hati, langsung menghilang selama 5 tahun. Begitu kembali ingin menjadi istri Juang Yuan. Posisi istri Juang Yuan tidak bisa kau rebut. Sekarang giliran posisi dewa perang tanpa tanding milik kakakmu ini. Nah, ucapan lisan tidak ada buktinya. Segala sesuatu harus berdasarkan bukti. Keaslian ini belum bisa dipastikan. Jangan bicara sembarangan. Jika apa yang dikatakan Nona Qin benar, maka itu sangat menyedihkan. Di daftar militer tertulis nama Ken Ling. Token dewa perang juga ada di tanganku. Buku jasa militer ku berikan sendiri ke kementerian. Semua bukti 100% benar dan nyata. Hanya mengandalkan mulutmu saja. Kau ingin merebut posisiku sebagai dewa perang. Dulu aku menggantikanmu masuk militer. Tentu saja nama di daftar militer adalah namamu. Kau mencoba membunuhku di depan altar arwah ayah dengan kekuatan dewa perang itu, serta dokumen jasa militer. Tentu saja juga berada di tanganmu. Oleh karena itu, hanya dengan mengandalkan mulutmu saja, kau ingin merebut posisiku sebagai dewa perang, ingin merebut gelar marki penakluk. Menteri militer, bagaimana pandanganmu? Menjawab yang mulia. Hamba berpatokan pada dokumen tertulis. Identitas dan token Panglima Qin semuanya berpatokan pada prosedur Kementerian Militer. Sudah dipastikan tidak salah lagi adalah dewa perang tanpa tanding. Semuanya lihat wanita ini. Dia telah menampakkan belangnya sebagai wanita, namun berani mengaku sebagai dewa perang. HMP, apa kau pikir kami pejabat istana ini bodoh? Kau memukulku lagi karena mulutmu banyak bicara. Para pejabat istana tidak ada yang berani bersuara. Hanya seorang penyusun Akademi Henling tingkat 6. Beraninya berbicara lebih dulu. Pantas dipukul. Bian Fin Nenegrem sudah menduga kalian akan keras kepala seperti bebek mati. Tidak apa. Bian Fin Nenegrem telah memanggil 3 jenderal besar perbatasan untuk bersaksi bagi Jenderal Qin. Mereka pernah berperang melawan Beirong bersama dewa perang. Tentu bisa mengenali siapa dewa perang yang asli. Yang benar tidak akan salah, yang palsu tidak akan menjadi nyata. Silakan, Wang Ye. Silakan panggil, Yang Mulia. 3 jenderal besar perbatasan menghadap ke Balerung. Panggil 3 jenderal besar perbatasan masuk ke Balerung. Hamba Li Tiangang menghadap Yang Mulia. Hamba Ma Yunpei menghadap Yang Mulia. Hamba Luo Xieng menghadap Yang Mulia. Bangkitlah, kalian bertiga menteri setia. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian bertiga menteri setia. Kalian pernah mengikuti dewa perang melawan Beirong. Kalau begitu Tir-em tanya kalian. Coba lihat di antara kedua orang ini, siapakah yang benar-benar dewa perang tanpa tanding? Menjawab Yang Mulia. Inilah Panglima Qin kami, yaitu dewa perang tanpa tanding. Jin Ling, apalagi yang ingin kau katakan? Aku sudah mengenakan pakaian wanita kembali. Tak disangka kalian masih mengenaliku. Aduhai, Panglima Qin tidak perlu sungkan. Kami tidak sanggup menerima sujud ini. Kami sudah bertempur bersama Panglima Qin bertahun-tahun. Kami juga bukan orang bodoh. Kami sudah lama tahu Panglima Qin adalah wanita. Meskipun belum pernah melihat wajah aslinya. Tapi kami pernah membunuh musuh bersama Panglima Qin. Panglima Qin, bahkan jika kau menjadi abu, kami tetap mengenalimu. Bicara apa kau ini? Maksudku Panglima Qin mati. Sialan. Lancang. Beraninya berkata sembarangan di hadapan Yang Mulia. Aku memimpin kalian bertempur selama 5 tahun. Bahkan tidak pernah memperlihatkan wajah asliku. Kalian sekarang justru mengakui seorang wanita sebagai dewa perang tanpa tanding. Hatiku hancur rasanya. Siapa yang memberi kalian berapa banyak uang? Hingga mampu membeli persahabatan hidup dan mati. Yang Siping berani memfitnah kami dan Panglima Qin cari mati. Yang Mulia, entah siapa yang berdiri di balik ketiga jenderal ini. Hamba difitnah, Yang Mulia. Tenanglah, Menteri Setia. Tir-em pasti akan menyelidiki kebenaran ini. Siapapun yang berdiri di belakang kalian, Tir-em akan menegakkan keadilan bagi dewa perang tanpa tanding yang sesungguhnya. Menang, membunuh untuk menang. Benar-benar maling kundang berteriak maling. Jin Ling, bukankah kau bilang kau dewa perang asli? Tentu saja. Di hadapan Yang Mulia, hamba tidak berani sembarangan. Semua orang tahu dewa perang. Ilmu tombak Dewa Kaisar tidak ada tandingannya. Lebih baik kau bertanding melawan Ken Wangxing saja. 3 jenderal besar telah lama mengikuti dewa perang. Pasti mendapatkan wawasan ilmu tombak Dewa Kaisar. Siapa yang asli dan siapa yang palsu akan langsung terlihat jelas. Tarian tombak Dewa Kaisar. Kekuatannya luar biasa.
Dia itu adik kandungku sendiri. Si Mei, hal seperti ini aku tidak bisa melakukannya. Kau sudah melakukannya sekali, masih takut yang kedua kalinya. Lagi pula, jika aku, Qin Wangxing, mati di tanganmu, aku terima. Kau memfitnah almarhum ayah yang pernah berkata, ilmu tombak Dewa Kaisar tak digunakan pada keluarga Qin. Jangan sebut-sebut ayah. Kau tidak layak. Dewa perang tanpa tanding. Jangan-jangan takut pada seorang wanita kecil. Omong kosong. Aku takut padanya. Kalau begitu bertarunglah. Hidup atau mati tidak dipedulikan. Qilin, Tier Am memerintahkanmu maju berperang. Qilin, Tier Am memerintahkanmu maju berperang. Dewa perang, apa yang ditunggu? Terimalah titah. Hamba menerima titah. Asing, nanti jangan menahan diri. Tenang saja. Sejak kecil dia bukan tandinganku. Aku juga tidak akan menahan diri. Maksudku tidak menahan diri adalah, jika ada kesempatan, bunuh saja dia dengan satu tusukan. Ini, Begitu banyak orang di balerung istana. Bunuh saja dia, bunuh dia begitu saja. Urusan selanjutnya akan menjadi jauh lebih mudah. aku mendengarkanmu. Urusan angkat senjata, serahkan saja padamu. Sisanya serahkan padaku. Ji Wangxing benar-benar panglima darah yang konyol. Gerakan mereka sama persis. Bagaimana kau buktikan Qin Wangxing adalah panglima Qin? Mudah. Ilmu bala diri panglima Qin terbaik di dunia. Meskipun jurusnya sama, tenaga dalamnya mustahil sama persis. Apakah kau begitu ingin merebut gelar dewa perang tanpa tanding dariku? Arwah ayah di surga. Apa yang akan dipikirkannya jika melihat ini? Saat kau di depan jenazah ayah dan menusuk tepat di hatiku. Ayah pasti sudah memikirkannya. Qin Wangxing, Jurusmu mematikan? Apa kau rindu kakak seperguruanmu? Tusukanku dulu masih mengampunimu. tapi nyawa putra mahkota harus kau bayar dengan nyawamu. Bagaimana dengan Dewa Yapi pembakar surga? Musuh di alam baka pasti akan mati. Terserahlah, bertaruh sekalian. Dunia ini tidak menentu, takkan hancur lagi. Kau menang. Gelar dewa perang itu milikmu. Ayah pasti akan merasa senang. Jika melihatmu seperti ini, ambil. Ambil tombakmu dan bertarung lagi. Almarhum ayah pernah berkata, jika jurus tombakin salah, Orang yang tidak bersenjata bisa. Hanya kau yang akan percaya. Makanya aku menang. Terbukti. Maka kau adalah panglima Qin palsu. Baginda, hamba difitnah. Hamba telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun. Tubuh hamba sudah kelelahan. Sebulan lalu, perang melawan Chanyu membuatku nyaris menebas Chen Yun. Energi hamba terluka dan tenaga dalam berkurang. bagaimana bisa melawan orang yang telah beristirahat dan berlatih jurus yang sama selama 5 tahun? Kapan kau pernah bertempur di medan perang? Kapan kau pernah menebas Kanyo? Sejak kecil hingga dewasa, kapan kau pernah menang dariku? Wangxing, kau seorang wanita. Lagi pula itu adalah aku. Melihat adik yang tumbuh bersama, Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa kau memasukkan identitas Panglima Jing? mungkinkah beberapa tahun ini kau bersekongkol dengan musuh negara Dan ingin merebut posisiku sebagai dewa perang? demi menggulingkan dinasti Dayao kita? Kau benar-benar tidak tahu malu dan kejam jika orang sepertimu memegang jabatan tinggi. Bukankah itu mengguncang fondasi negara Dayao? Baginda, 3 jenderal besar tentara Dian telah memastikan bahwa Qin Ling memang memalsukan identitas dewa perang tanpa tanding. Hamba mohon segera hukum mati Qin Ling. Baginda,
Pangeran Wali mengamuk di aula, memukul pejabat menteri, dan menendang peraih ujian negara. Sekarang membiarkan seorang wanita menyamar sebagai dewa perang tanpa tanding. Memutarbalikkan fakta. Tindakan ini benar-benar arogan dan sewenang-wenang. Bahkan tidak menghormati Baginda. Hamba usul mencopot gelar Pangeran Wali. Demi menegakkan keagungan kekaisaran Dayau kita, Baginda, Pangeran Wali terlalu arogan. Sama sekali tidak menaruh Baginda di hatinya. Hamba mohon gelar Pangeran Wali dicopot. Hamba setuju untuk mencopot gelar Pangeran Wali. Kakak Kekaisaran, para menteri ingin mencopot gelar Pangeran Wali milikmu. Bagaimana menurutmu seharusnya aku menghadapinya? Baginda adalah penguasa negara. Silakan tangani sesuka Baginda. Para menteri yang mulia, bagaimana pendapat kalian? Orang yang ada di gunung ini. Kita harus berpihak kemana? Esti, kau sudah gila ya? Kenling dan Pangeran Wali tidak akur. Masih mau memilih kubu sekarang? Baru saja memukul menteri pendapatan. Tapi tidak ada yang berani bersuara. Baguslah. Dokumen Kementerian Perang lengkap. Dewa Perang telah ditetapkan sebagai Qin Wu. Sedangkan hanya berdasarkan perkataan Pangeran Wali. Itu tidak cukup membuktikan Qin Wangxing adalah Dewa Perang. Qin Wangxing memalsukan identitas Dewa Perang. Penjara bawah tanah. Berani sekali, Pangeran Wali tidak bisa bedakan benar salah, menyebarkan rumor dan kekacauan, serta memukuli para pejabat di aula istana, merendahkan wibawa kekaisaran. Turunkan pangkatnya menjadi rakyat biasa. Baginda, Pangeran Wali menteri kepercayaan penting, fondasi pelindung negara. Kita tidak bisa mencopot jabatan Pangeran Wali, hanya karena perkataan sepihak dari beberapa pejabat licik. Baginda, Pangeran Wali tidak boleh dicopot. Mohon Baginda berpikir ulang. Yunshen, maafkan aku. Karena aku, gelarmu sampai hilang. Kulihat siapa yang berani mencopot gelar Pangeran Waliku. Baginda. Cambuk penakluk naga yang dianugerahkan oleh almarhum Kaisar ada di sini, di atas memukul raja yang sesat, di bawah memukul pejabat yang licik. Sepertinya almarhum Kaisar memang memiliki pandangan jauh ke depan. Takut Baginda disesatkan pejabat licik hingga kehilangan akal. Makanya Baginda menganugerahkan cambuk ini kepadaku. Agar bisa segera menyadarkan Baginda. Berani sekali. Hidup-hidup. Aduh. Kakak Kekaisaran. Apa yang sedang kau lakukan, Kakak Kekaisaran? Baginda, Kakak Kekaisaran, tidak bisakah kau berbicara baik-baik? Apa yang kau lakukan? Kau raja sesat. Jika aku tidak mencambukmu hingga sadar, aku merasa berdosa pada almarhum Kaisar. Ibu Ratu Agung datang. Ibu Ratu, salam 1000 tahun untuk Ibu Ratu. Ini aula istana utama, bukan pasar ikan. Anggota keluarga kekaisaran melompat di depan menteri. Sebagai seorang kakak, ia mengejar adiknya menggunakan cambuk penakluk naga warisan almarhum Kaisar. Dan kau, yang mulia, berperilaku biadab di depan orang banyak. Sama sekali tidak menunjukkan sikap dan wibawa seorang kaisar. Aduh, Ibu Ratu, yang mulia Pangeran Wali dan Kaisar yang terhormat. Bisakah kalian memberi penjelasan kepada wanita tua ini? Ibu Ratu, semua ini salah kakak kekaisaran. Kakak kekaisaran menggunakan status Pangeran Wali, memaksa untuk menunjuk seorang wanita sebagai dewa perang tanpa tanding, tidak mendengarkan bujukanku, dan bersikeras menghukum mati menteriku. Panglima Qin, dewa perang yang menjaga perbatasan. Apakah Ibu Ratu harus dengar omong kosong Kaisar? Faktanya adalah Kaisar yang menyandang gelar penguasa agung dinasti Dayau kita. Malah salah mengenali orang, hendak memberi gelar kepada penipu. Bahkan ingin mengangkatnya sebagai Jenderal Trenpien. Aku sudah tidak tahan lagi. Makanya aku mengeluarkan cambuk penakluk naga. Memohon keadilan atas ketidakadilan istana. Penjelasan kalian terdengar masuk akal. Mungkinkah aku yang salah? Atau mereka yang salah? Mohon Ibu Ratu meredakan kemarahan. Mohon Ibu Ratu tenang. Mohon Ibu Ratu meredakan kemarahan. Para lelaki di puncak kekuasaan dinasti Dayau malah mempermainkan permainan anak-anak di aula istana Dayau. Apakah Dayau masih memiliki harapan? Apakah masih ada masa depan? Kenapa aku punya perasaan istimewa terhadap Ibu Ratu? Sangat aneh, cukup menarik. Siapa nama Nona? Dari keluarga mana? Sebagai seorang wanita, tetapi mengenakan pakaian militer lengkap, tampak tenang dan percaya diri. Namun tidak berlutut memberi hormat setelah melihatku sebagai Ibu Ratu. Qin Wangxin, keluarga Qin di Gang Wudao, selatan kota. Hanya seorang prajurit militer biasa di distrik Wudao. Bagus, bagus sekali. Pengawal,
Seret bajingan yang tidak tahu aturan ini keluar. Hukum mati di Wudao, dan hukuman mati 3 rumpun keluarga bagi keluarga Qin. Hanya kematian Qin Wangsing saja. Semoga Ibu Ratu menepati janjinya untuk mengampuni keluarga Qin. Ibu Ratu, jangan. Ibu Ratu, jangan lakukan ini. Kenapa tidak boleh? Ibu Ratu, meski wanita ini mengacaukan Ola, tidak menghormati Ibu Ratu dan memasukkan identitas Dewa Perang. Tetapi kakaknya adalah menteri kepercayaan di istana kita. Dia menjaga perbatasan selama 5 tahun, mematahkan tulang punggung suku Beerong, sehingga mereka tidak berani menyerang. Semoga Ibu Ratu mengampuni wanita ini dan mengampuni keluarga Qin lainnya. Permohonan dikabulkan. Ibu Ratu, apa yang dikatakan Kaisar hampir tidak benar. Dulu setelah Qin Wangxin kembali dari wajib militer, dia niaya kakaknya yang merampas jasa dan gelarnya. Yunxin, ingatlah bahwa kita keluarga kekaisaran. Siapa yang merosot di Dayao tidak penting. Yang terpenting adalah Dayao. Bagaimana bisa olah istana menjadi kacau seperti ini hanya karena seorang wanita biasa? Seret dia, tidak tahu malu. Ucapannya tidak ditepati. Cepat lepaskan. Berani sekali melawan, membunuh Ibu Ratu dan Baginda. Pengawal, cepat lindungi Kaisar. Beginikah orang yang kau jamin? Tapi kau ingin membunuhnya, namun tidak membiarkan dia melawan. Pengawal, cepat datang. Panglima Jien, aku akan membantumu. Kau tidak seharusnya datang, Qin Chuan. Kita sudah berjanji hidup mati bersama. Bisa mati bersama denganmu sudah sangat sepadan. Hentikan semuanya. Dari mana kau dapat giok ini? Kenapa mau mencoba menipuku lagi? Apa kau tidak takut aku menebasmu? Ibu Ratu, jangan. Tidak boleh. Cintaku tidak butuh alasan. Laporan darurat 800 mil, pasukan Nanman menginvasi wilayah selatan Dayao kita. Membakar, membunuh, dan menjarah, melakukan segala kejahatan. Berbagai suku di selatan menderita korban jiwa parah. Wanita bernama Qin Wangxin ini punya ilmu bela diri luar biasa, serta didukung penuh oleh 3 jenderal perbatasan. Meski tak ada bukti dokumen resmi, tetap tak bisa dipastikan apakah Tian Vientin bukan dewa perang tanpa tanding yang asli. Ibu Suri memberi titah padaku. Tian Vientin dan Tian El Nenegrem masing-masing pimpin 50.000 prajurit serang Nanman. Siapa kalahkan pasukan besar Nanman? Dialah dewa perang tanpa tanding yang sejati. Adipati Agung Dayue mematuhi titah Ibu Suri. THN mematuhi titah. Hari ini sampai di sini saja. Bubarlah kalian. Mengantar kepulangan Tie Jihao. Tie Jihao 1000 tahun. Ikuti aku. Yang mulia, palsu takkan jadi asli, dan asli takkan jadi palsu. Siapa sebenarnya dewa perang itu? Mari kita nantikan bersama. Terima kasih atas kepedulian kakak. Biar percaya pada diri sendiri, dan juga percaya pada Menteri Teien. Sebaliknya, kakak, jangan demi kesenangan sesaat malah menghancurkan rencana Dayu milikku. Konyol. Menteri Teien itu hanya tahu intrik. Tak pernah turun ke medan perang. Kau biarkan pecundang itu pimpin 50.000 prajurit serang Nanman. Jangan-jangan akan ada 50.000 keluarga yang kehilangan putra, suami, dan ayah mereka. Kakak, aku sarankan agar kau urus saja si Tian Vientin itu. Bagaimana ia bisa menggunakan identitas wanita untuk membuat para jenderal patuh? Jangan sampai nanti tak ada yang mau mendengarkan. Itu baru menarik. Kalau begitu, kita buktikan saja hasilnya. Jika memang demikian, mengapa kakak tak bertaruh denganku? Jika Tian Vientin menang, biar angkat dia jadi jenderal besar dan panglima tertinggi. Jika Qilin yang menang, biar ingin kau mati. Yang mulia, ingin aku mati ya? Kakak, 2 harimau tak bisa hidup di satu gunung. Satu negeri tak bisa punya 2 penguasa. Kau meski tak bergelar kaisar, tapi kau penguasa bayangan. Kita sebagai saudara juga sudah saatnya membuat perhitungan. Baik. Sevi An SM, kau hanya anak angkat ayah Baginda. Sampah yang mengalirkan darah kaum rendahan. Darah di tubuhku adalah darah kekaisaran Dayu. Takdir yang memilihku, si bodoh Vientin, sebagai dewa perang. Aku tidak pernah kalah sekalipun.
Aku harus memanggilmu Vientini ya. Ini sup batu giok mutiara putih. Anak sekali. Di luar sana, tidak bisa mencicipinya. Teji Hao, jika ada yang bisa Vientin lakukan. Mohon yang mulia beritahu. Anak ini pasti menderita banyak kesusahan selama ini ya. Benar, semua memegang tekad pedang yang berat. Kau bisa bilang tidak. Begini tidak boleh. Apakah giok ini milikmu? Apakah kau anak kandung keluarga Tian? Hati mereka. Aku sejak kecil diadopsi keluarga Tian. Ayahku bilang batu giok ini ditinggalkan oleh ibuku. Ini adalah bukti bagi kita untuk saling mengenali kelak. Mungkinkah Teji Hao kenali batu giok ini? Dan tahu orang tua kandungku? Tentu tahu. Ibumu itu adalah aku. Adikku ini. Ia juga punya kesulitan sendiri. Tunggu saatnya tiba. Bibi, ibu akan memberitahumu yang sebenarnya. Anakku, maafkan ibu. Ibu juga punya kesulitan sendiri. Beri ibu sedikit waktu. Ibu pasti akan membuatmu masuk ke istana kekaisaran dengan penuh kemegahan. Jangan halangi aku mau masuk. Yang mulia, Ibu Suri melarang siapapun masuk. Mohon jangan persulit kami. Xiaolan, Aku mau masuk. Xiaogizi. Biarkan Pangeran Regent masuk. Vientin, kau tidak apa-apa. Sungguh membuat orang lain iri ya. Di matanya hanya ada istri tercinta. Sampai lupa pada ibunya ya. Ibu Suri, Anda tidak tahu. Jika bukan karena VNX menyelamatkannya. Hamba hanyalah songgok tulang tanpa nama di sudut kota kekaisaran. Tak disangka takdir kalian berdua. Ternyata sudah tertanam sejak dulu. Baguslah. Untunglah sang kerasakti telah kembali. Ibu akan mengurus pernikahan besar kalian. Sepanjang hidup kalian. Terima kasih, muridku. Bagaimana kau bisa mengundang musik? Tian Vientin keponakan Ibu Suri, lalu hubungan TRM dan Pangeran Regent. Bukankah Ibu Suri lebih memihak Regent? Yang mulia, Anda anak kandung Teji Hao. Teji Hao pasti memihak yang mulia. Omong kosong. Setelah mendiang Kaisar mangkat, jika bukan karena Teji Hao memihak Regent, TRM sudah menyatukan Dewan Pengadilan dan memegang kekuasaan penuh. TRM curiga antara TRM dan Regent. Siapa sebenarnya anak kandung Teji Hao? Panggil Qilin, Menteri Perang dan Keuangan menghadap. Baik. TRM kali ini pasti akan mengirim Tian Vientin dan CVN Ascent ke neraka. TRM ingin semua orang tahu. TRM adalah penguasa sejati Dayue. Siapa yang menentang TRM akan mati. TJA menghadap yang mulia. Tian El Nenegrem. TRM tak peduliku dewa perang atau bukan. TRM hanya ingin kau harus menang. Asalkan kau menang, kau adalah dewa perang sejati Dayue, Adipati Agung Anugerah TRM. Kau paham? Yang mulia, hamba pasti tidak akan mengecewakan kebaikan kekaisaran. Menteri Perang dan Keuangan, dukunglah sepenuhnya. TRM tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. TRM hanya ingin Tian Vientini kalah. TJA mematuhi titah. Kesal sekali aku, keterlaluan. Siapa yang membuatmu kesal? Ini air minumku. Kenapa? Jijik padaku ya? Mana mungkin? Aku kan milikmu. Sudahlah, jangan begitu. Aku kekal militer, 50.000 tentara. Ternyata hanya ada 10.000 orang. Sebagian besar adalah orang tua, orang sakit, dan penyandang cacat. Perang ini bagaimana cara dilawannya? Dewa strategi hidup kembali pun tak berdaya. Aku sudah menduganya. Tak usah terkejut. Justru aneh kalau mereka tidak berbuat ulah. Tenang saja. Solusinya, aku sudah memikirkannya. Katakanlah, rahasia surga tak boleh dibocorkan. Nanti saat kau berangkat perang, kau juga akan tahu. Bagus ya. Kau sudah jadi Pangeran Regent. Kata-kataku tak perlu didengar lagi. Ya, kau mau bicara atau tidak? Iya, aku bicara. Baiklah. Bagus ya Tian Vientin, begitu cepat sudah merayu Pangeran Regent ya? Kau memang perempuan murahan yang tak tahu malu.
Kau kira dirimu makhluk apa? Masih berani menceramahiku? Pengawal, seret keluar dan penggal tunggu. Aku ditunjuk oleh Yang Mulia sebagai pengawas logistik ekspedisi ini. Menghadap Yang Mulia Pangeran Regent. Ada urusan cepat katakan. Setelah selesai cepat inyah. Yang Mulia begitu cara memperlakukan rekan kerja. Percaya atau tidak? Aku beri kau 2 tamparan lagi. Tahun ini kekeringan barat laut parah. Semua pasokan biji-bijian telah dialihkan ke barat laut. Saya datang untuk memberitahu kalian berdua. Ekspedisi kali ini, istana hanya siapkan jatah makan setengah bulan. Sisa makanan militer masih perlu diselesaikan sendiri oleh kalian berdua sebagai panglima. Berbaris menuju perbatasan selatan. Perjalanannya saja butuh sebulan. Makanan setengah bulan tak cukup. Saat pasukan tiba di medan perang, perang macam apa ini? Itu urusan kalian sendiri. Apa urusannya denganku? Pesan sudah disampaikan, saya undur diri. Ada apa? Panglima Perang dan Pangeran Regent yang Agung Secara terbuka menentang titah kekaisaran dan bertindak pada pejabat pengadilan. Jangan-jangan kalian ingin merencanakan pemberontakan? Tanpa pasukan, tanpa makanan, bagaimana kami bertahan? Bagaimana mengusir pasukan Nanman? Dengar, Tien Chuen, Kau harus memaklumi kesulitan istana. Kau perwira militer Dayue. Aku sarankan satu hal padamu. Segala karunia istana adalah anugerah suci. Apapun yang diperintahkan Yang Mulia, itu yang harus kau lakukan. Kau, apa yang mau kau lakukan? Kukatakan padamu. aku pengawas logistik utusan Yang Mulia. Jika aku kenapa-napa, Kariermu sebagai jenderal akan berakhir sampai di sini. jenderal ini, Nyonya tidak mau jati lagi. Asing. Berhenti. Perempuan jalang, untung dulu tidak menikahimu. HMP, hanya pengawas logistik, bukan modal bagimu untuk bersikap arogan. Percaya atau tidak, sekarang aku bunuh kau. Kaisar bahkan tidak akan berani mengeluarkan suara kentut. Duh, Yang Mulia. Hamba yang salah. Hamba yang salah. Enyahlah. Jangan harap dapat pasokan makanan dariku. Kalian tunggu saja mati di sini. Jangan khawatir. Semua ada aku. Hansing, fokus saja bunuh musuh dan tebas jenderal. Urusan lainnya serahkan padaku. Pasukan 50.000, setiap hari makan kuda mengunyah. Konsumsi sehari capai 2 juta koin. Ekspedisi militer kerahkan kekuatan negara untuk pertahankan pengeluaran harian tanpa dukungan perbendaharaan negara. Masalah makanan militer sama sekali tidak bisa diselesaikan. Tenanglah, percayalah padaku. Kau takkan kalah. Jika kau kalah, maka sesuai taruhanku dengan Kaisar. Aku harus mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Situasi mendesak. Aku harus segera berangkat. Vian SM, aku tidak akan pernah membiarkanmu kalah. Pasukan yang dipimpin Tien El Nenagrem dan Tien Vientin telah diatur dengan baik. Tien El Nenagrem akan memimpin 50.000 pasukan elit untuk menyerang Nanman. Tien Vientin akan memimpin 10.000 tentara tua dan lemah yang akan segera pensiun untuk menyerang Nanman. Melapor kepada Yang Mulia, hamba setelah bagi jatah Tien El Nenagrem, Lalu terima laporan bencana barat laut. terpaksa mendahulukan bantuan bencana. Pasukan Tien Vientin hanya terima jatah setengah bulan. Bagus. Prajurit tak bisa digunakan. Makanan militer pun tiada. Tien Vientin, perang kali ini dia pasti kalah. Kakak, nanti mau diberi hukuman mati seperti apa ya? Penggal pinggang atau dibelah 5 kuda. Dagingnya diiris 1000. Tindakan kedua menteri memuaskan hati TIRM. Tunggu Kilin kembali dengan kemenangan. DRM akan menaikkan jabatan kalian berdua 1 tingkat. Dan masuk jajaran 3 gong. Terima kasih atas kebijaksanaan Yang Mulia. Aduh, oh, aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, sudah tidak bisa jalan. Pejabat ini tak peduli hidup mati kita. Makan saja tak kenyang, masih harus berjalan jauh setiap hari. Siapa bilang tidak? Orang tua sepertiku ini sudah 56 tahun. Kalau begini terus,
Tahun depan hari ini akan jadi hari kematianku. Semuanya bangun. Belum tiba di tempat yang ditentukan, lanjutkan perjalanan. Jenderal tiap hari makan daging naik kuda. Tentu bisa. Kita mana bisa? Kami mau makan. Kami mau istirahat. Jenderal ampunilah, Kami hanya mengeluh saja. dosanya tak sampai mati. Minta ampun apa? Kau takut apa? Paling bunuh dia dan jadi bandit. Hari ini aku sembelih kudaku, berjalan kaki bersama kalian. D nenegram LML nenegram Tuen, Emi nenegram yang THTI. Tinta, ta esman al nenegram T, Coto Ami nenegram Ititir nenegram, CH nenegram Tasya nenegram N Helui, Neman, Kong Hau BET nenegram, Jite, Neman BT nenegram, JC, Neman BT nenegram. B Amti nenegram Tuen, KHTP, Cial nenegram Kan nenegram DFN nenegram I. CHTP, Cuen BK no. Hai nih, HP nenegram JP-nya, D nenegram GTH nenegram, Lui al CHT, Tin al CHT, Hai Tio Esteta, Ta eslu NX nenegram patier CMTCC nenegram I. Hah? Sien sabi NGI kan nenegram PH ku Neman, BCCHN Amen he, SL nenegram, C nenegram kan nenegram PCTHP, CH nenegram al nenegram Isa Atian al nenegram, L am saya, IDN Hayu nenegram Yan Yufai, KH nenegram TH nenegram N kan nenegram, Yimmi nenegram, Ten nenegram QN kan nenegram SHI, Am NH in CH nenegram Ta, CN Sua, Am Tian Tisa. Cesau, Cin nenegram LML CHT. Vian ASM. 医生， Tafi Kari, Yuha Afi Nenegrami, KLM Ciare. CNGV, Sau CHLITJN nenegram Yan CH nenegram LLTN Nilang Jat nenegram Kuen, Menvia Ending Ang Choten nenegram Kuen, Yimmi nenegram, YL Nhai PCHN Hovi nenegram, L nenegram THOT nenegram Kuen CC nenegram YH, BNV nenegram Meng NN YVN VI An Kuin, DM Hai CC nenegram ID Am TOT NUI NT Yang nenegram Kuen X nenegram Haka nenegram, Anera V nenegram Hauten nenegram T nenegram, Ten nenegram Kuen UIV, Via Casau BNT IN, Ta C nenegram WN, Ten nenegram Kuen, JT, YANTM, LNN Yetakan nenegram CH Meng NHI VN Kim Tiang nenegram, MPV NTJN Ho nenegram Bing, L Obing Lui. CN Mangancu Nenegram Ibafi Alabine Nenegram Hau. MTT nenegram LT Insi nenegram, MTT nenegram MVN 5, MTT nenegram Lati YH nenegram. Kaukian Muyan Soi, Bafi ten nenegram QN, Sece nenegram IV Ari, CH nenegram Tati Fecha Gefui, Tati Kiate Tiong Muyan Soi, nenegram VY, Buyan Soi, INY Batabi Am Eli nenegram I, Lase Amel C, nenegram TY. Ve Aneng Wuyan Soi CN nenegram I, BN Tafi THN Ho nenegram QN, CAT nenegram TN, ALP CCNP, Inti CHC, Tioti V nenegram J N Jupin nenegram I, Pina HP QV EJH nenegram Ta CH Al CT CH, CH nenegram Jubi nenegram TOT nenegram QN Heman di TH nenegram Hoi, Kan nenegram C, CC nenegram IV HT Sota, BCC nenegram CNCC nenegram I, CC nenegram IWNT Amta, LB Kinong XMP JM, CC nenegram ACX nenegram VI BCHTN BCC nenegram Kan nenegram, Man THN Ho nenegram QN V, Kan nenegram PAC. Takoy TS nenegram BNH, Sao Bingwi and So Yannya Biere, Ami Algan nenegram Kan nenegram DMPHM, nenegram VY, Buyan Sai, DBCC nenegram Kan nenegram C, CH nenegram Taisian Hemifian di Inkuen, Batase C nenegram C Kan nenegram C nenegram Zong, Mui and Soi, Chin Nenegrami Haye Gitehan Nenegram Ta Ali, Mui and Soi, Shin Nenegrami Haye Gitehan Nenegram Ta Ali. TGV ya, TGV, Fei Haye Cehan Nenegram Ta Ali Sen Nenegram Nyao TNM TN Huzen Neman, Tuen LNH. NI Ilham THNOVY Ta LNH PCHN Hovi nenegram IDU, IU nenegram VAVN nenegram EVMTTL nenegram TJO, Kan Nenegram PCICN LNJ. Oh, VN10 Nenegram IMN HTH le. Tan Amem TTH MTN Hai Idiu CCTH TTH nenegram Utrong Teta, Ta CHSN NYN nenegram J, CH nenegram PCCTN, CTNTH nenegram Isau, C nenegram I, Kan nenegram CVVTDN, NY Kan Nenegram U. Hawel HOM in, Piek TH nenegram, HC Idiu CCH, NNMCT Janyan Inehan nenegram V nenegram Bu NTH nenegram Sute, Gicuti, nenegram Icuti, Alteko Idiu, LC Introng PHNS, Ba ET nenegram QN VTH NHO nenegram QN Utingoy Anzol Tika Iku NTCH ITO, TSTK CUCC nenegram Yari, Nenegram Ari.
Hai VN tin tier nenegram ti chi CATTT. Anya nenegram CHAT nenegram LNKNTR nenegram K nenegram B nenegram TIJ and how nenegram Koen. CN Lui and Bing Shatir am tiara nelo Bing Giao Chota Il Chen. EAQNN nem chen nenegram. Ta MBYA chen nenegram LKNSGE. Hai VN tin tier nenegram VV intin al nenegram. Yel Bicutin. Nenegram IPC Chu NBTML. Tiu Bia. TNUYN nenegram TMM IVN IQNN nem chen nenegram. Anggi nenegram Coffee EQN nem chen nenegram. Tiu Bia. TNUYN hin chem IVN Cookin. Tiu hao on tin MQN al nenegram. Kan nenegram Sen Hau GNH. Aniko TRM. Yi Al GNTGNO. Nah, NITJ and how nenegram Keno NBCC nenegram TPTJ Latika IQN TCH. UQN Sotean VN nenegram. DNGNS NNTNUYN tin Ami. Elvesong, TNTJNTJS, CCTH Yal Ano BIC kan CHOJATC. Temji aku NIC nenegram. ITJS Chu. Tij kan nenegram TH nenegram N. Kan nenegram CHN HVY, CCTH nenegram NYN kapian ni CNGNN, NIL mu N chen nenegram HIN CHO IDU. CV Song kayan TH NBN nem chen nenegram. Hai TNPA FWT chen nenegram I. MPK MGTN Habingyam. Kan MGTN al nenegram TNH. Hai nenegram ili NH piali. CNPCH kan nenegram NIMTNN. Kau hai TNPA FWT hain su nenegram Chotir M. Aneba MIBN. V nenegram. How nenegram TH nenegram? UPH IVAC 20GN. UALCN CTGIA VTH nenegram NHN. Oh no nenegram ko. BH, BMIBN Chu nenegram. LATHN Febing BTH nenegram TH tuyan ye kan nenegram CHTC nenegram ANTNAC im nenegram. Amteshi CBN. TPTO SN nenegram kan nenegram BCHN ETNVN nenegram. BMIBN T AMTJ IGLI. Hai. Tir MLN ko cecen nenegram itu te ikan nenegram TCNUYN tin YB ineman. B nenegram kan nenegram. TNUYN tin ban S hai triun nenegram ye. CHNLL CCT nenegram IBCHMU. TBHTH tu TLOTGN. TJN nenegram NYTN TNHTSGOC. Kan nenegram TNUYN tin CTH nenegram CT. Nah, ini ngay CTH and how nenegram ku enshin nenegram mo ku enchotian UYN tinari. CH nenegram al HNTH ESL Vesong INTJN. LVININ. TNUYN hin. Vietnai PCHN HV nenegram. INTI nenegram etain INH VYLA. NIJC nenegram kan nenegram cuantiar nenegram NH. Cuantiar nenegram LBHKR nenegram Aya L Vesong KNTJN. Ka Ami L Vesong KNTJNTJS. Nenegram VI. Anya nenegram al HNTJ. KSN HBI GUN naman TJ sao. RTNGN. TNL nenegram NHBI GUN naman. TNVN tinkan nenegram NHBI GUN naman. Keiko. TNH Bing M1M Trong Teta. MQCK TNL nenegram LIUHB. CH nenegram tamu an nenegram IC nenegram I. Muen al nenegram CL nenegram. TNUA anti am CM IVN NM. CH nenegram tali andi ucoten al nenegram hai MIVN. HNCM TNM kuen han nenegram DTR. CH nenegram tali an cuen bi koten al nenegram hayen am kuen han nenegram. Iku neman BT kute am VN nenegram I. Hai MIVN ikuen PLN. Iku neman inhe TN sua. TT. Shikui TNVY. NI. CHCN nenegram etian al nenegram CACH nenegram ta NNI. LPTC SLNH Bing Chotichin. NYBI naman NY. TN Sawi. Am ILM Viani ku NB. BU nenegram NNI. Al nenegram TJ ON Don Tieri. CATJN HTJ nenegram LCH nenegram tate Petro TJ Bing LC. NYTN HBLG NYBI naman tier CTN VINTIN. MILM Viani ku NV nenegram TNU nenegram NNI. C nenegram NM Viani ku NV INC. Ten nenegram C nenegram HMI Viani ku N Trongtai. NYBYT am VN nenegram INEMAN kan nenegram TJN VN. VK. GPT RIDUC. TTHN naman. Mui Anso IALI Alvesong kayan TJNC Diuta. IBI naman CH Tronggang Teci. Mui Anso IBN BC Nung. BN neman. Nenegram ye so fai nenegram T. Mui Anso ikan nenegram T ciku N ke 6 TJN nenegram Hautier si nenegram Asau nenegram I. Ais. Kan nenegram DM. Kan nenegram DM. PHYN Yenel Kim Hoatier nenegram Nui NBH kami M. Eli Elkan Ardiaj nenegram TJN Hain. Nenegram ye so tan VNTR CTH nenegram. TL nenegram L nenegram Kaita Itsai Diuta. Hi nenegram Itachen nenegram Kai on nenegram Nyang. PHC.
Ticite, Mui Mue CMT kan nenegram tiar nenegram. Bi Alfong Tianjien Hafeye, Ti kan nenegram nenegram. Tian Vien nenegram C Tian Nien PST CNFY Tian Nui nenegram Bao Nhai Wien M nenegram LA Muan CT TGC Tian Jia Piek Tian Koi nenegram Nhekan Trai NHT Tian Jia Tian nenegram Pinji Nicho nenegram nenegram LIMTL nenegram Mu Anta CHT Ngui Nsai Tian Yuma Intin Tian Njen CNI PCHN Hovi nenegram Emu Ho CH Ko nenegram kan nenegram Tish Koi Tish nenegram Takian Nah SM nenegram Chute Bing kan nenegram Cho Tian Yui NH nenegram Chihai TT Trai Queen Al En Yata S nenegram Asm nenegram Yemei Anin Neman, BOCO Nguyang Sao I Tian L Amtech nenegram Neman Hasitan den nenegram Tis In Hei, BOCO Isogi Tian L nenegram Cuan Alitech nenegram Neman Kai N2N Yelu Ian MDM, Alaitia MBU BOCO Isogi Tian L nenegram Batiech nenegram Namen Gite Vio Nemen Si NI Am Cuan BMT Tiaren En Neman Tiari Batiren Batiech nenegram Vientin NO jika kau kalahkan pasukan Nanman. kepalaku ini pasti tidak akan selamat. 3 kali bertempur, 3 kali menang. Bagaimana situasi korban kedua pihak? Pihak Kilin kehilangan 3.000 prajurit. Nanman hanya kehilangan ratusan orang. Mereka mundur saat situasi tak menguntungkan. Gawat, Kinling masuk jebakan mundur musuh. Kinling sudah jauh masuk wilayah Nanman. Musuh pasti akan menyergap pasukan Kinling dengan memanfaatkan medan yang mereka kuasai. Wang Xing, apakah kau yakin? Mengingat pasukan Nanman terus mundur meskipun korban mereka lebih sedikit daripada Kilin. Mundur terus-menerus. Jelas mereka memancing Kilin masuk lebih dalam. Jika Kilin masuk wilayah Nanman sekarang, Mereka pasti akan mengalami kekalahan telak. sudah kubilang Kinling itu hanyalah pemula yang baru pertama kali memimpin pasukan. Bagaimana mungkin dia menang mudah? Baginda, bagaimana cara menteri melakukannya? Wang Xing, kau sudah gila. Kinling adalah musuh bebuyutan kita. Semakin telak dia kalah. Situasinya makin menguntungkan kita. Wang Xing, Pasukan Kinling juga adalah rakyat Dayao kita. 200.000 prajurit Dayao. Aku akan menyelamatkan sebanyak mungkin yang ku bisa. Baiklah, Wang Xing, aku dukung keputusanmu tanpa syarat. sampaikan perintah militerku. Kerahkan pasukan ke Nanman untuk menyambutku. 20.000 prajurit Dayao. Yonshen, tetaplah di kemah jaga benteng. Tunggulah kabar kemenangan dariku. Baik, Lapor, Yang Mulia Pangeran Rijang. Panglima Qin temukan sisa pasukan Kilin. Pasukan Kilin hancur, tersisa kurang dari ke-5.000. Sayang sekali 200.000 prajurit hebat Dayao kita. Lapor, Yang Mulia Pangeran Rijang. Panglima Qin menebas jenderal musuh Nanman. Kini mengejar sisa musuh yang kabur. Wang Xing memang hebat. Yang Mulia Pangeran Rijang. Panglima Qin kalahkan pasukan Nanman. Pasukan Nanman hampir musnah sepenuhnya. Hanya ratusan orang yang melarikan diri. Bagus. Suruh petugas sembelih babi dan kambing. Siapkan arak dan hidangan. Sambut kembalinya para prajurit menang. Kita rayakan kemenangan Panglima Qin menaklukkan Nanman. Para menteri sekalian, jika tidak ada hal lain yang ingin dilaporkan, Kalau begitu sidang ditutup. mengantar kepulangan Yang Mulia. Hidup yang mulia, panjang umur. Lapor, Laporan perbatasan tiba, umumkan. Baginda, Jenderal Qin disergap oleh Nanman. pasukannya hampir musnah total. Kalian lihat, sudah kubilang dari dulu, Perang itu urusan kaum lelaki. pertempuran itu merenggut nyawa. Seorang gadis seharusnya tinggal di rumah. Belajar menjahit dan mengurus anak dengan benar. Ini benar-benar lelucon. Keputusan Baginda sangat bijaksana. Hamba mohon ampun kepada Baginda. Mereka harus dihukum berat. Baginda, Jenderal Kinling lah yang disergap musuh. Bubarkan sidang, ampuni hamba, Baginda. 200.000 prajurit hampir musnah. Bahkan jika 200.000 babi dilepas ke hutan. Orang Nanman takkan sanggup menangkap semua. Sialan, sialan. Kalian semua harus mati. Kaisar, Menteri Keuangan memohon menghadap. Suruh dia masuk. Hamba menghadap Baginda. Sungguh luar biasa kerja kerasmu. Bisa mencarikan pengawas logistik yang begitu hebat untukku, serta prajurit terkuat yang tak terkalahkan. Sepertinya mulai sekarang di istana Dayao ini, aku pun harus berhati-hati mengikuti keinginan Pangeran Regent. Bagaimana caraku memberi penghargaan ini? Ampuni hamba, Baginda. Hamba punya rencana untuk membantu Baginda. Rencana apa? Coba katakan ku dengar. Haha. Kali ini kita berdua benar-benar tidak bisa lolos. Tidak akan.
Ayah mertua, kau pasti datang menyelamatkanku? Jika dulu aku tidak mencelakai Wangxing, apakah akhirnya akan berbeda? Dewa perang tak terkalahkan telah datang. Dewa perang bertempur tanpa bantuan Qin Wangxing. Tak seorang pun pasukan Nanman mundur. Kilin, Panglima Qin taklukkan Nanman demi Dayao. Pantas dia dewa perang tak terkalahkan Dayao. Dewa perang, keagungannya sungguh luar biasa. Kakak Qin, sudah kuduga kan? Ayah mertuaku pasti tidak akan melepaskanku. Sepertinya pilihanku tidak salah. Situasinya tidak beres, sepertinya Kaisar belum menyerah pada kegagalannya. Berikutnya kita hadapi serangan balik kubu Kaisar. Tenanglah. Apakah kau takut? Hadapi musuh sesuai datangnya. Bendung air dengan tanah. Ayo. Si Anjing Qin dan Pangeran Rigen datang. Bagus sekali kau. Anjing Qin sengaja tidak bantu dewa perang. Hingga 100.000 prajuritku tewas di perbatasan. Kau pantas mati. Demi anak sialanmu itu, kau jadikan 200.000 prajurit batu loncatan. Nyah kau. Yunshan tidak layak menjadi Pangeran Rigen. Lempar dia. Dia tidak layak. Ian Hein Arte Cucil Amtich and OVY merekrut orang untuk menyebar rumor. Lalu mereka percaya begitu saja. Kelompok bodoh ini suka berkumpul dan ikut campur. Rakyat rendahan ini. Kecerdasan mereka memang hanya sebatas itu. Bagus Menteri, pemahamanmu tentang sifat manusia sangat mendalam. Baginda, hamba Kilin mencemarkan kepercayaan suci. Mohon ampun dari Baginda. Menteri, kalah sekali bukanlah masalah. Selama kau tetap setia kepada Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. mengerti, Marki Trempiinku, Chen Qilin. Hamba bersedia mempertaruhkan nyawa demi Baginda. Bagus, bagus sekali. Kakanda, aku ingin lihat bagaimana kau selesaikan ini. Waktunya sidang pengangkatan Marki Trempiinku. Terima kasih, Baginda. Kenapa sudah waktunya? Tapi Pangeran Rigen dan Wangxing belum datang. Lapor, Baginda telah mengutus orang 5 kali. Semua pejabat istana menunggu mereka. Benar-benar keterlaluan. Kalau begitu, kita mulai saja duluan. Hidup yang mulia Kaisar, panjang umur. Para menteri silakan bangkit. Terima kasih, Baginda. Baginda, Qinling telah kalah. Namun Nanman berhasil dikalahkan. Dan identitas Dewa Perang telah terbukti. Mohon Baginda anugerahi gelar Marki Trampiin. Disetujui. Terima kasih, Baginda. Keputusan Kaisar penerima mandat surga. Dewa Perang, Qinling hancurkan Beirong dan kalahkan Nanman. Berjasa besar berkali-kali. Secara khusus dianugerahi gelar Marki Trampiin. konyol. Bukankah apa yang kukatakan itu fakta? Tentu saja bukan. Akulah yang menghancurkan Beirong. Dan akulah yang mengalahkan Nanman. Mana buktinya? Aku punya dokumen militer sebagai bukti, serta jasa pertempuran melawan Nanman. Lalu kau... Kalian memperdaya rakyat Dayao begini, memutarbalikkan fakta di hadapan pejabat istana. Sungguh tidak tahu malu. Wangxing, jangan gegabah. Bubarkan. Baginda, Qin Wangxing hendak merampas jasa militer hamba. Menyebabkan ratusan ribu prajurit Dayao tewas, bahkan menyerang hamba di istana Dayao. Mohon Baginda menghukumnya. Tidak berbakti kepada penguasa dianggap tidak setia. Melukai kakak diolah istana dianggap tidak benar. Membiarkan puluhan ribu pasukan Dayao berada dalam bahaya. Dianggap tidak welas asih. Terima kebaikan orang tua tanpa membalas dianggap tak berbakti. Orang yang tidak setia, tidak benar, tidak berbakti, dan tidak welas asih ini. Mohon Baginda jatuhkan hukuman mati. Wangxing diperlakukan begini. Untung saja aku memutuskan pertunangan tepat waktu. Apakah Kaisar benar-benar akan berbuat sejauh ini? Kakanda, aku adalah Kaisar Dayao. Penguasa Dayao, bukan kau? Hari ini,
Qin Wangsing harus mati. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakanda, Qilin telah mengalahkan Nanman. sesuai taruhan kita dulu. Hari ini kau juga harus mati. Qinling mengalahkan Nanman. Sungguh konyol. Jenderal Li, bawalah kepala Jenderal Nanman ke sini. Saat aku menebas kepala Jenderal Nanman, Qinling malah kabur terbirit-birit. Jika bukan karena aku menahan barisan belakang, kau pasti bernasib sama seperti 200.000 prajurit itu. Mati terkubur di Nanman. Adikku, Hanya dengan sebuah kepala ini, apa kau berniat menggunakan kepala ini untuk memalsukan jasa militerku? benar-benar konyol. Heh, ini benar-benar membuatku tertawa mati. Kau bawa kepala orang mati untuk menakutiku. Itu adalah kejahatan yang diperberat. Lapor kepada Baginda. Jenderal Nanman ini pernah ke istana 3 tahun lalu untuk menghadap permaisuri. Melihat wajah ini memang kepala Jenderal Nanman. Kepala ini memang mirip Jenderal Nanman. Dulu saat Jenderal Nanman menghadap istana, hamba mendampinginya. Sepertinya tidak salah. Kalau begitu, Yang mengalahkan Nanman adalah Qin Wangsing. Kalian pernah melihat Jenderal Nanman? apa Qin Wangsing dan Pangeran Rigen tidak pernah melihatnya? Mencari kepala orang yang mirip bukanlah hal yang sulit. Kalian berani mempertanyakan. Baginda, hamba menebas Jenderal Nanman Menghancurkan pasukan Nanman. dan memaksa Raja Nanman memohon damai. Dokumen perdamaian ada di sini. Tuan Wang, buka mata anjingmu lebar-lebar. Lihat apakah ini segel resmi negara Nanman, serta tanda tangan pribadi Raja Nanman. Aku pernah terima surat resmi Nanman. Dokumen penyerahan diri ini bersegel resmi Nanman. Raja Nanman sendiri juga mengakuinya. Qin Wangsing, apa gunanya hanya mengandalkan dokumen palsu? Baginda, hamba mohon eksekusi mati Qin Wangsing. Wanita ini penuh kebohongan. Menyesatkan Pangeran Rigen adalah kejahatan. Baginda, hamba mohon segera penggal Qin Wangsing. Di mana para pengawal? Tangkap Qin Wangsing. Penggal, tidak ada ampun. Mundur kalian semua. Pangeran Rigen mengacaukan istana kekaisaran. Tangkap dia juga. Penggal, kulihat siapa yang berani. Kakanda, aku tahu kau tidak rela. Para pengawal ini pasukan bayaran yang kulatih sendiri. Aku suruh mereka membunuh siapa? Mereka akan membunuh orang itu. Meskipun kau adalah Pangeran Rigen. Kemarilah. Penggal Qin Wangsing dan Pangeran Rigen bersama-sama. Ibu Suri datang. Meng Haohe, Guyanshin, Long Yu. Apa kalian masih menganggap aku sebagai Ibu Suri? Anakku, jangan takut. Bibi akan melindungimu. Para menteri sekalian, Qin Wangsing adalah putri kandung adik perempuanku. Sejak adikku yang malang meninggal dunia, dia hidup terlantar di luar. lalu diadopsi keluarga Ken. Hal ini sudah kuperiksa dari berbagai pihak. Sepenuhnya benar. Sampaikan titahku. Mulai sekarang, Qin Wangsing adalah putri Changping. Apa? Menghadap putri Changping? Aduh, ini. Hamba tidak tahu kapan menyinggung Ibu Suri. Kau tidak menyinggungku. Kau menyinggungnya karena menolak pertunangan dengan putri Changping. Apakah kau menyesal? Hamba tidak. Bagus, bagus sekali. Yang juara ujian negara yang menyinggung putri Changping. Seret dia ke penjara bawah tanah. Ampuni hamba. Ibu Suri, ampuni hamba. Ampuni hamba. Ibu, Menteri Keuangan gagal menyiapkan perbekalan. Penyebab 20.000 pasukan kita kalah di Nanman. Pecat dan selidiki dia. Tish En patuh. Ibu, bagaimana nasib Qinling? Terserah padamu. Penjara dulu, nanti diputuskan. Mengorbankan 20.000 pasukan Dayou dan mengubur mereka di Nanman. Prajurit, jebloskan Qinling ke penjara. Ibu Suri, Ibu Suri, Ibu Suri, Ibu Suri,
Yang Mulia, serahkan 200.000 pasukan kepada orang yang belum pernah perang. hingga mengorbankan 200.000 prajurit. Ini aib terbesar bagi Dayao. Soal pemulihan, urus saja sendiri. Wan Xion, 云深， ayo, kita pergi. Ibu ajak kalian makan enak. Kalian tidak usah pusing memikirkan ini. Kenapa, Ibu? Akulah anak kandungmu. Wang Xin, kemarilah makan. Keluar berperang lama, pasti lelah. Beberapa baju ini kubuat sendiri untukmu. Coba lihat apakah pas. Gadis kecil, jangan pakai zirah dan bawa pedang. Terus, ibu begitu memanjakan Wang Xin, membuatku sebagai anak jeti cemburu. Sudah besar tapi masih pangeran Regent. Malah cemburu pada gadis kecil. Tidak malu ya? Haha. Di hadapan ibu, aku selamanya tetap anak kecil. Batu giok ini milikku. 是我的。 Bawa batu giok ini untuk menemui orang tua kandungmu di sana. Linger, jangan 动手！ gerak. Tidakkah Bibi beri aku penjelasan? Wan, Xin, sebenarnya ibu kandungmu adalah, 就是我， ayah kandungmu adalah kaisar. 天皇。 Terdahulu, tidak mungkin. Situasi apa ini? Terlalu banyak info. Otakku tak sanggup menerima. Jangan sentuh aku. Ibu genit tahu kalau dia salah. Beri aku penjelasan. Sakit. Sekali. Hang-hang. Lapor selir mulia. Anak telah lahir seorang putri. Haha. Hah? Ji Emeo, keluarga bayi laki-laki ini sudah bereskan? Semuanya sudah selesai. Setelah itu kuserahkan padamu. Harap kamu sembunyikan identitasmu. Biarkan putriku tumbuh dengan gembira dan bahagia. Menjadi orang biasa, jangan libatkan keluarga kerajaan. Selir mulia menyelamatkan hidupku. Aku, Ken, akan melindungi Nona seumur hidup. Semua dengar. Perintah, bayi yang lahir adalah Pangeran Kaisar. Sudah dengar. Jelas, baik. Karena anak itu adalah satu-satunya putra kaisar terdahulu. Dia harus mewarisi takhta setelah anak itu naik takhta. Ia sombong dan tampak seperti penguasa lalim. Aku menyesal demi kekuasaan masa lalu. Sampai hati membuang putri kandungku. Setelah mendukung anak itu naik takhta, pemerintahan menjadi kacau. Mungkin dia cocok jati orang biasa. Ternyata darah yang mengalir di tubuhku adalah darah rakyat jelata. Selamat, kau berhasil mempertaruhkan nyawa beberapa orang demi nyawa putrimu. Demi mendapatkanku, Ibu. Ratu, kau untung besar. Aksin, Ibu tahu salah. Asalkan kau mau memaafkan ibu, apapun akan kuberikan. Sekarang pun aku bisa beritahu identitasmu. Aku bisa membantumu naik takhta Jeti Maharani pertama Dayao. Asalkan kau maafkan ibu. Yang tahu salah, aku hanya ingin perbatasan aman. Tiada perang lagi. Dunia damai. Rakyat hidup tentram. Ibu, Sur.
Perbuatanmu sulitku 难以接受。 terima. 我想静 Aku ingin tenang. Sebentar, Wang Xin, jangan pergi. Ibu tahu salah. Jangan pergi. 行， Ibu, Suri, Wang Xin pasti untuk sementara tidak bisa terima. biar ku bantu membujuknya. Anak, itu kau. Kenapa? Dia hanya bola jati milikku. Akulah putra takdir. Kalau begitu, buarturkan kalian yang tahu kebenaran ke neraka. 地狱，这样他们才不会。 Dengan begitu mereka tak tahu kalau aku keturunan orang tua itu. Dengan begitu akulah kaisar sejati Dayou. Akulah kaisar sejati Dayou. Ini semua balasan bagiku. Yur, mohon lepaskan Wang Xin. Lepaskan. Dia, bagaimana mungkin melepaskannya? 我要把对我有威胁的人全部处。 Aku harus melenyapkan semua. Yang mengancamku. Prajurit, kemari. Cepat. Ibu Suri mangkat. Menangislah. Menangislah agar lebih lega. Tidak apa-apa. 没事，没事的。 Aku akan menemanimu di Sisi. atas titah kaisar. Qin Wangxing berniat memberontak bersama Regent, bunuh di tempat. Sepertinya kaisar ingin membunuh kita. Wang Xin, maukah kau menemaniku ke akhirat? Aku masih menunggumu menikahiku. 好， Baik, Semoga masih. sempat. Kyo, Tier Em bersiap membersihkan istana. Dayou hanya boleh punya satu penguasa. Maukah kau membantu Tier M? Marsekal Agung Tier M. 元帅， THN bersedia membabi buta dan siap mati demi yang mulia. Bagus, kerahkan pasukan. Kali ini, aku akan mengirimnya dan istri kecilnya ke neraka jahanam. 是。 Haam, cepat. Qin Chuan dalam bahaya. Segera ke lokasi sinyal. Pasukan Xin Huang, dengar perintah. Ikuti aku. Siap, Marsekal. Regent memanggil kita. Cepat ikuti aku ke tempat sinyal. Guyan Shen, untuk apa kau selalu menentangku? 作对干什么？ Jika kau tulus membantuku, apa salahnya ku bagi dua kekaisaran ini padamu? Aku telah berjanji pada Xianhu untuk melindungi Dayou. Kau dari kecil sombong dan manja. Tidak punya kemampuan jika tidak dididik tegas. Pasti menjerumuskan Dayou ke jurang. Haha. Hah? Kau tidak bisa melepaskan kekuasaan. Kenapa harus bicara sok suci? Hari ini aku membunuhmu dan jadi penguasa sejati Dayou. Langit dan bumi, akulah yang tertinggi. Hari ini ada aku di sini. Jangan harap bisa melukai Yanshin. Kau ini makhluk apa? Hebat berkelahi lantas kenapa? 10 orang tak bisa mengalahkanmu. Aku kirim ribuan prajurit tak tertandingi. Aku tetap akan membunuhmu. Serang. Bawahan datang terlambat. Maafkan. Marsekal, pasukan Xin Huang, dengar perintah. Siapapun yang berani melukai Marsekal, bunuh tanpa ampun. Kaisar Lalim tak bermoral. Semuanya, ikuti aku menyelamatkan mereka. Yang mulia Regent. Kaisar, kau sepertinya lupa. 200.000 pasukan dikubur Qinling di Nanman. Sekarang di dalam dan luar istana penuh pasukan Xin Huang dan bawahanku. Entah dari mana kau dapat keberanian. Berani mencoba membunuhku dan Marsekal Qin. Mengingat kalian tertipu Kaisar Lalim. Letakkan senjata, kalian dimaafkan. Menghadap dewa perang tak tertandingi. Menghadap yang mulia. Regent. Tahun Xiande ke-8. Putri kandung ibu Suri Yuan Xiaong, Qin Wangxing, naik tahta menjadi Kaisar. mengangkat Regent Guyan Shen sebagai permaisuri.
serta merangkap jabatan Perdana Menteri Dayou.